Suasana megah di Grand Ballroom Hotel Mulia Jakarta malam itu terasa begitu mencekam di balik gemerlap lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit setinggi 10 meter. Karpet merah bludru yang membentang luas, seolah menjadi saksi bisu atas kemewahan yang dipaksakan oleh keluarga besar Wijaya demi menjaga gengsi mereka di mata kolega bisnis kelas atas. Aroma bunga lili putih dan melati memenuhi setiap sudut ruangan. Namun, wangi itu tidak mampu menutupi ketegangan yang merayap di antara para tamu undangan yang berpakaian sangat formal dan terlihat sangat sombong di dalam ruangan besar itu. Anindya berdiri tegak di tengah panggung dengan gaun pengantin putih sederhana yang justru memancarkan keanggunan alami. Meskipun banyak mata menatapnya dengan pandangan meremehkan yang sangat tajam. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan mutiara kecil yang berkilauan di bawah sorotan lampu panggung. Memberikan kesan bahwa dia adalah wanita yang memiliki martabat tinggi, meskipun latar belakangnya dianggap rendah oleh mereka. Di balik senyum tipis yang tersungging di bibirnya, tersimpan sebuah ketenangan yang luar biasa, seolah dia sudah memprediksi setiap hinaan yang akan dilemparkan kepadanya oleh orang-orang yang merasa diri mereka jauh lebih mulia tersebut. Lydia Wijaya. Wanita parubaya dengan perhiasan berlian yang mencolok di leher dan jemarinya. Berjalan mendekati Anindya dengan langkah yang angkuh dan penuh intimidasi di hadapan para tamu. Dia sengaja mengeraskan suaranya saat berbicara, agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar betapa dia merasa tidak sudi memiliki menantu yang dianggapnya hanya beruntung karena kecantikannya semata tanpa harta. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sembilu yang tajam. Mencoba merobek harga diri Anindya, yang tetap berdiri diam tanpa memberikan reaksi emosional. Sedikit pun yang sangat diharapkan oleh ibu mertuanya yang kejam itu. Bramasta, sang mempelai pria yang dikenal sebagai vlogger sukses dengan jutaan pengikut. Hanya berdiri di samping ibunya sambil sibuk membetulkan letak jas mahalnya tanpa berniat membela istrinya sendiri. Baginya, pernikahan ini hanyalah sebuah konten besar yang akan meningkatkan popularitasnya di media sosial. Bukan sebuah ikatan suci yang didasarkan pada cinta sejati atau rasa hormat yang mendalam. Dia sesekali melirik ke arah kamera yang dibawa oleh asisten pribadinya. Memastikan bahwa setiap sudut wajahnya terlihat sempurna di layar, meskipun suasana di sekitarnya mulai dipenuhi dengan bisikan-bisikan jahat tentang masa lalu sang istri. Para tamu undangan yang terdiri dari pengusaha papan atas dan selebritas ternama mulai saling berbisik sambil menunjuk ke arah Anindya dengan ekspresi wajah yang penuh dengan penghinaan. Mereka merasa bahwa keberadaan wanita dari kalangan biasa di lingkaran sosial mereka adalah sebuah penghinaan terhadap kasta yang selama ini mereka jaga dengan sangat ketat dan penuh kesombongan. Tawa kecil yang tertahan mulai terdengar dari sudut ruangan, menciptakan orkestra penghinaan yang semakin lama semakin keras dan menusuk telinga siapapun yang memiliki hati nurani. Namun, Anindya tetap terlihat sangat tenang dan sangat berwibawa. Tiba-tiba, lampu di dalam ruangan perlahan meredup dan perhatian. Semua orang tertuju pada layar proyektor raksasa yang berada di belakang panggung utama, menandakan bahwa sebuah kejutan besar akan segera ditampilkan. Lydia memberikan isyarat kepada operator teknis dengan senyuman kemenangan yang sangat sinis. Seolah dia baru saja menjatuhkan kartu as yang akan menghancurkan hidup Anindya untuk selama-lamanya di hadapan publik internasional. Ruangan menjadi sunyi senyap untuk sesaat, menyisakan deru napas para tamu yang penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan oleh keluarga Wijaya sebagai bentuk pembalasan atas keberanian Anindya masuk ke keluarga besar tersebut. Layar tersebut mulai menampilkan sebuah video yang direkam secara sembunyi-sembunyi, memperlihatkan sosok wanita yang sangat mirip dengan Anindya, sedang melakukan transaksi mencurigakan dengan seorang pria di sebuah hotel kelas melati. Video itu sengaja disunting sedemikian rupa agar Anindya terlihat seperti seorang wanita simpanan yang hanya mengincar harta kekayaan para pria hidung belang demi memenuhi gaya hidup mewahnya yang palsu. Suara desahan dan percakapan provokatif yang telah dipalsukan mengisi seluruh ruangan, menciptakan gelombang kejutan yang luar biasa dahsyat di antara para tamu yang langsung percaya begitu saja pada bukti visual yang disajikan dengan sangat licik itu.
Sorakan ejekan dan tawa keras langsung meledak di seluruh penjuru ballroom, menghancurkan sisa-sisa kehormatan yang mungkin masih dimiliki oleh Anindya di mata publik yang sangat kejam dan mudah dipengaruhi. Beberapa wanita sosialita bahkan menutup mulut mereka dengan tangan sambil menggelengkan kepala seolah-olah mereka merasa sangat jijik melihat kenyataan bahwa ada wanita seperti itu di tengah acara suci ini. Bramasta berpura-pura terkejut dan kecewa, menutupi wajahnya dengan tangan seakan-akan dia adalah korban terbesar dari penipuan cinta yang dilakukan oleh wanita yang baru saja secara resmi menjadi istrinya di hadapan hukum negara. Lydia kemudian melangkah ke depan mikrofon dengan air mata buaya yang mulai membasahi pipinya yang dipenuhi riasan tebal. Memulai sebuah pidato sandiwara yang dirancang untuk memojokkan Anindya lebih dalam. Dia menyatakan betapa hancurnya hati seorang ibu yang telah memberikan restu kepada wanita yang ternyata memiliki moral yang sangat bejat dan hanya ingin merusak nama baik keluarga Widjaja yang terhormat. Suaranya yang gemetar karena akting yang sangat lihai berhasil memicu kemarahan kolektif dari para tamu yang kini memandang Anindya sebagai musuh bersama yang harus segera diusir dari lingkungan elit yang sangat eksklusif tersebut. Di tengah badai penghinaan yang menerjangnya dari segala arah, Anindya hanya memejamkan matanya sejenak sambil menarik napas panjang untuk menjaga detak jantungnya agar tetap stabil dan pikirannya tetap fokus. Dia tidak menangis, tidak berteriak, dan tidak mencoba membela diri, karena dia tahu bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya kepada orang-orang bodoh ini. Matanya perlahan terbuka kembali, menatap tajam ke arah Lydia dan Bramasta, dengan sorot mata yang sangat dingin, seolah dia sedang melihat mangsa yang akan segera masuk ke dalam jebakan maut yang dipersiapkan. Anindya memperhatikan setiap wajah yang ada di ruangan itu, mencatat siapa saja yang tertawa paling keras, dan siapa saja yang memilih untuk diam, namun tetap menatapnya dengan penuh kebencian. Dia melihat asisten pribadi Bramasta yang memegang kendali atas perangkat elektronik di sudut ruangan. Menyadari bahwa orang itulah yang bertanggung jawab atas pemutaran video fitnah tersebut, pikirannya bekerja sangat cepat seperti sebuah mesin komputer canggih, memetakan setiap variabel dan kemungkinan yang akan terjadi dalam 48 jam ke depan. Sebelum serangan balik yang sesungguhnya dimulai dengan kekuatan yang menghancurkan keluarga besar Widjaja itu. Keheningan yang aneh mulai menyelimuti panggung ketika Anindya melangkah maju perlahan ke arah mikrofon, mengabaikan tatapan penuh kebencian dari Lydia yang mencoba menghalangi jalannya dengan gerakan tubuh yang sangat provokatif. Langkah kakinya yang mantap menciptakan suara ketukan yang berirama di atas panggung kayu, memberikan kesan bahwa dia bukanlah seorang korban yang lemah, melainkan seorang pejuang yang sedang bersiap perang. Para tamu yang tadi bersorak kini terdiam karena penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh wanita yang baru saja dipermalukan sedemikian rupa di hadapan ribuan pasang mata yang haus akan penderitaan orang. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa indah ini, Ibu Lydia yang sangat terhormat. Saya benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan kejutan yang begitu emosional di malam pernikahan saya sendiri, ucap Anindya. Suaranya terdengar sangat jernih dan berwibawa, tanpa ada sedikit pun getaran ketakutan atau kesedihan yang diharapkan oleh para hadirin yang tadinya ingin melihatnya bersimpuh, memohon ampunan di kaki keluarga Widjaja. Dia tersenyum tipis ke arah kamera yang masih merekam. Sebuah senyuman yang mengandung arti mendalam yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan strategi yang setara dengan dirinya. Bramasta mencoba mendekat dan meraih lengan Anindya dengan kasar, berniat untuk menyeretnya turun dari panggung demi menyelamatkan apa yang dia anggap sebagai sisa harga diri keluarganya yang sudah mulai tercoreng. Namun, dengan gerakan yang sangat tangkas dan hampir tidak terlihat, Anindya menghindar sambil memberikan tatapan yang begitu dingin, sehingga membuat Bramasta tersentak diam di tempat seolah-olah dia melihat hantu. Kekuatan mental yang terpancar dari mata Anindya membuat pria itu menyadari untuk pertama kalinya bahwa wanita yang dia nikahi bukanlah sekadar gadis desa biasa yang bisa dia permainkan sesuka hati tanpa konsekuensi yang berat. Nikmatilah kemenangan sementara kalian malam ini,
Karena waktu adalah sesuatu yang sangat adil bagi mereka yang tahu cara menunggu dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam menyusun rencana yang sempurna. Bisik Anindya. Meskipun bisikan itu hanya ditujukan untuk Lydia dan Bramasta. Namun aura yang terpancar dari dirinya, saat itu mampu membuat suasana di sekitar panggung menjadi sangat berat dan penuh ketidakpastian. Dia kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan panggung dengan kepala tegak. Melewati barisan tamu yang secara otomatis memberikan jalan, seolah-olah mereka sedang dilewati oleh seorang ratu yang sedang murka. Namun tetap menjaga martabat tingginya. Di dalam hatinya, Anindya menghitung mundur setiap detik yang berlalu. Mengetahui bahwa tim teknisnya di luar sana sudah mulai meretas sistem keamanan server utama milik perusahaan keluarga Wijaya tanpa terdeteksi. Penantian selama berbulan-bulan untuk menyusup ke dalam lingkaran terdalam keluarga kriminal ini, akhirnya mencapai titik puncaknya. Dan pernikahan ini hanyalah sebuah gerbang masuk yang harus dia lalui dengan segala risiko. Dia tidak peduli dengan hinaan yang dilontarkan kepadanya. Karena dia tahu bahwa dalam waktu 2 hari, semua orang yang ada di ruangan ini akan merangkak memohon pengampunan kepadanya saat semua rahasia gelap mereka terungkap. Anindya memasuki ruang ganti pengantin yang terletak di bagian belakang hotel. Segera mengunci pintu dari dalam dan melepas hiasan kepala mutiaranya yang terasa sangat berat setelah menanggung beban drama melelahkan. Dia mengeluarkan sebuah ponsel satelit kecil yang disembunyikan di balik lapisan gaun pengantinnya yang sangat tebal. Lalu menekan beberapa kode rahasia untuk melakukan verifikasi identitas dengan pusat komando pusat. Wajahnya yang tadi terlihat tenang, kini berubah menjadi sangat serius dan penuh dengan otoritas. Menunjukkan jati diri aslinya sebagai salah satu agen audit investigatif terbaik yang pernah dimiliki negara untuk memberantas kejahatan ekonomi tingkat tinggi. Laporan status 1. Subjek telah menunjukkan kartu serangan pertama mereka melalui upaya pembunuhan karakter secara publik. Situasi tetap berada di bawah kendali penuh, dan operasi terus berlanjut sesuai jadwal. Lapornya, suara di seberang sana memberikan konfirmasi singkat namun tegas. Memberikan semangat tambahan bagi Anindya untuk terus melanjutkan sandiwara ini. Meskipun dia harus menelan pil pahit, dihina oleh banyak orang. Dia tahu bahwa keadilan membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Dan dia sudah menyiapkan mentalnya sejak lama untuk menghadapi momen-momen paling gelap seperti yang baru saja dia alami di atas panggung pernikahan yang sangat megah itu. Sementara itu di luar, Lydia Wijaya masih sibuk menerima ucapan simpati dari para tamu yang merasa kasihan padanya karena harus berhadapan dengan menantu yang dianggap sangat tidak tahu malu tersebut. Dia merasa sangat puas karena rencananya untuk mempermalukan Anindya berhasil dengan sangat sempurna. Tanpa menyadari bahwa tindakannya malam ini justru mempercepat kehancuran kerajaan bisnis yang telah dibangun oleh keluarganya selama puluhan tahun. Keangkuhannya telah menutup mata batinnya dari tanda-tanda bahaya yang sudah sangat jelas terlihat. Menganggap bahwa kekuasaan dan uang yang dia miliki saat ini akan selamanya melindunginya dari segala hukum yang berlaku di dunia. Bapak Wijaya, sang kepala keluarga yang jarang bicara, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia politik dan bisnis, hanya berdiri di sudut ruangan sambil mengamati keributan itu. Dia memiliki firasat buruk tentang Anindya sejak awal. Namun dia terlalu meremehkan kemampuan seorang wanita muda yang dianggapnya hanya mencari keberuntungan melalui pernikahan dengan putranya yang bodoh dan haus popularitas. Firasat itu kini semakin menguat saat dia melihat betapa tenangnya Anindya meninggalkan ruangan. Seolah-olah wanita itu baru saja menyelesaikan sebuah tugas rutin, dan bukan baru saja mengalami penghancuran reputasi yang sangat brutal di depan umum yang sangat kejam. Malam semakin larut. Namun hotel tersebut masih dipenuhi oleh aroma pengkhianatan dan konspirasi yang tersembunyi di balik senyum palsu. Para tamu yang mulai meninggalkan lokasi acara tersebut. Anindya duduk sendirian di dalam kamar hotelnya yang luas. Menatap pemandangan lampu-lampu kota Jakarta dari balik jendela, kaca besar sambil terus memantau pergerakan data yang masuk ke perangkatnya. Dia tahu bahwa esok hari akan menjadi awal dari akhir bagi keluarga Wijaya.
Dan dia sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana wajah-wajah angkuh itu akan berubah menjadi pucat pasi saat kenyataan pahit menghantam mereka tanpa ampun sama sekali kelak. Persiapan untuk tahap kedua dari operasinya kini sedang berjalan dengan sangat cepat. Melibatkan koordinasi dengan berbagai lembaga hukum internasional yang juga sedang memburu aset-aset tersembunyi milik perusahaan keluarga Wijaya. Anindya memeriksa kembali berkas digital yang berisi daftar transaksi ilegal, suap kepada pejabat tinggi, dan penggelapan pajak yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Semua tersimpan rapi dalam folder enkripsi. Dia tersenyum dingin menyadari bahwa dalam 2 hari, kejutan yang sesungguhnya akan meledak di tengah masyarakat. Jauh lebih dahsyat daripada video fitnah murahan yang baru saja diputar oleh ibu mertuanya yang sangat picik dan sangat bodoh tersebut. Bramasta mencoba mengetuk pintu kamar berkali-kali dengan emosi yang meledak-ledak. Menuntut penjelasan atas ketenangan istrinya yang sangat tidak masuk akal baginya di tengah situasi yang sedang kacau balau sekarang. Namun Anindya sama sekali tidak berniat untuk membuka pintu tersebut. Membiarkan suaminya berteriak di luar sana seperti orang gila yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri karena rasa takut. Dia merasa bahwa berbicara dengan pria seperti Bramasta hanya akan membuang energi berharganya yang sangat dia butuhkan untuk menghadapi puncak konflik yang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat di hadapan publik internasional. Nantinya dengan penuh kemenangan, akhirnya suara teriakan di depan pintu mereda. Meninggalkan kesunyian yang dalam bagi Anindya untuk kembali fokus pada barisan kode yang terus berjalan di layar ponsel satelitnya dengan kecepatan luar biasa. Cahaya biru dari layar ponsel menerangi wajahnya yang terlihat sangat tegas. Mencerminkan tekad yang tidak akan pernah goyah demi menegakkan keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban keserakahan keluarga Wijaya. Dia tahu bahwa jalan yang dia pilih sangatlah berbahaya. Namun bagi seorang agen profesional seperti dirinya, integritas dan kebenaran adalah segalanya yang layak diperjuangkan, meskipun harus mempertaruhkan nyawa dan kehormatannya sendiri secara publik di hadapan seluruh dunia. Matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah tirai sutra di kediaman mewah keluarga Wijaya. Menerangi debu-debu yang menari di udara seolah mengejek kekacauan batin penghuninya. Anindya terbangun dalam kesunyian yang mencekam. Menyadari bahwa statusnya kini telah resmi menjadi bagian dari keluarga yang sangat dia benci karena praktik korupsi mereka yang sangat sistematis. Dinding rumah yang berlapis marmer mahal ini menyimpan ribuan rahasia kotor yang selama puluhan tahun telah disembunyikan dengan sangat rapi dari jangkauan hukum oleh pengaruh politik Bapak Wijaya. Di balik kemewahan yang dipamerkan kepada dunia luar, terdapat kebusukan moral yang sangat mendalam dan mengerikan di balik setiap senyum palsu para penghuninya yang sangat yangku tersebut. Jauh sebelum hari pernikahan yang penuh dengan drama penghinaan itu terjadi. Anindya adalah seorang auditor investigasi senior di bawah lembaga pemerintah yang sangat rahasia dan memiliki wewenang penuh. Tugasnya sangat jelas dan sangat berbahaya, yaitu menyusup ke dalam lingkaran terdalam keluarga Wijaya untuk mengumpulkan bukti-bukti otentik mengenai skandal pencucian uang yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara. Dia harus menanggalkan identitas aslinya sebagai wanita cerdas lulusan luar negeri dan berpura-pura menjadi gadis desa yang lugu serta mudah dimanipulasi agar bisa menarik perhatian Bramasta yang haus akan pengaguman. Pengorbanan harga dirinya adalah harga yang harus dibayar demi membongkar jaringan kriminal yang sangat merugikan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum. Lydia Wijaya menganggap Anindya tidak lebih dari sekadar pajangan yang bisa dia injak-injak kapan saja untuk menunjukkan kekuasaan mutlaknya di dalam rumah tangga yang sangat patriarkis tersebut. Setiap pagi, Lydia akan memanggil Anindya hanya untuk memberikan instruksi yang sangat merendahkan martabat. Seperti membersihkan koleksi tas mewahnya yang harganya mencapai miliaran rupiah dengan sangat hati-hati. Dia seringkali melontarkan kata-kata pedas tentang kemiskinan keluarga Anindya yang sebenarnya hanyalah latar belakang palsu yang telah diciptakan dengan sangat teliti oleh tim intelijen pendukung operasinya. Namun, Anindya selalu menanggapi setiap hinaan itu dengan anggukan patuh dan tatapan mata yang kosong. Menyembunyikan kecerdasan strategisnya yang jauh melampaui pemikiran dangkal ibu mertuanya yang sangat sombong itu.
Bramasta Wijaya adalah sosok yang sangat terobsesi dengan citra diri yang sempurna di hadapan jutaan pengikutnya di media sosial. Meskipun kenyataannya, dia adalah pria yang sangat rapuh. Dia seringkali menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyunting video yang memperlihatkan kemewahan hidupnya, tanpa memedulikan penderitaan orang lain yang telah menjadi korban dari bisnis ilegal keluarganya yang sangat kotor. Anindya memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dengan sangat saksama. Mencatat setiap detail kecil yang bisa menjadi celah untuk masuk ke dalam akun keuangan rahasia milik keluarga besar tersebut. Di balik tawa cerianya di depan kamera, Bramasta menyimpan sisi gelap yang sangat emosional dan seringkali meledak-ledak jika keinginannya tidak segera dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Bapak Wijaya adalah sosok yang jauh lebih berbahaya karena dia memiliki ketenangan seorang predator yang sedang mengawasi mangsanya dari kegelapan dengan penuh rasa curiga. Dia tidak pernah benar-benar percaya pada siapapun, termasuk pada anggota keluarganya sendiri. Sehingga dia selalu memasang kamera pengawas di setiap sudut rumah mewahnya yang sangat luas. Anindya harus bekerja dengan sangat ekstra hati-hati saat melakukan pergerakan di malam hari untuk mencari dokumen penting yang disembunyikan di dalam ruang kerja pribadi Bapak Wijaya yang sangat tertutup. Setiap langkah yang diambilnya di atas lantai kayu yang mengilap itu harus dilakukan dengan penuh perhitungan, agar tidak menimbulkan suara sekecil pun yang bisa memicu alarm. Proses infiltrasi ini dimulai 6 bulan yang lalu ketika Anindya sengaja muncul di sebuah acara amal yang dihadiri oleh Bramasta. Mengenakan pakaian yang terlihat sangat sederhana, namun menarik. Dia tahu betul bahwa pria seperti Bramasta lebih menyukai wanita yang terlihat lemah dan bisa dikendalikan sepenuhnya agar dia bisa merasa sebagai sosok pelindung yang sangat hebat dan sangat kaya. Dengan kepintaran aktingnya, Anindya berhasil membuat Bramasta jatuh cinta, atau setidaknya merasa bahwa memiliki istri seperti Anindya akan memberikan citra positif sebagai pria yang sangat rendah hati dan baik hati. Rencana ini berjalan dengan sangat mulus tanpa ada satupun anggota keluarga Wijaya yang menyadari kehadiran musuh mematikan ke jantung pertahanan mereka. Anindya menggunakan perangkat teknologi tinggi yang disamarkan dalam bentuk barang-barang wanita biasa. Seperti lipstik yang sebenarnya adalah alat perekam suara canggih atau cermin kecil yang berfungsi sebagai pemindai data. Setiap informasi yang dia peroleh langsung dikirimkan ke server rahasia milik pemerintah melalui jaringan satelit yang terenkripsi sangat kuat, agar tidak bisa dilacak oleh tim teknologi informasi milik keluarga Wijaya. Dia seringkali bekerja hingga larut malam di dalam kamarnya, menganalisis struktur organisasi perusahaan cangkang yang digunakan untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Ketelitian dan kesabarannya adalah kunci utama keberhasilan misi ini. Karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi nyawanya dan juga bagi keselamatan seluruh anggota timnya. Setiap sore, Lydia biasanya mengadakan acara minum teh bersama teman-teman sosialitanya di taman belakang yang sangat indah, di mana Anindya dipaksa untuk melayani mereka layaknya seorang pelayan biasa. Di sana, Anindya harus mendengarkan percakapan mereka yang sangat dangkal tentang operasi plastik, perhiasan mahal, dan gosip-gosip jahat mengenai orang-orang yang mereka anggap tidak setara secara finansial di hadapan publik. Lydia seringkali sengaja menumpahkan teh ke gaun Anindya hanya untuk menertawakannya di hadapan teman-temannya yang juga ikut tertawa dengan sangat puas, seolah-olah hal itu sangat lucu sekali. Meskipun hatinya merasa sangat geram, Anindya tetap menjaga ekspresi wajahnya agar tetap terlihat tenang dan tidak berdaya, sambil terus menyerap informasi mengenai koneksi bisnis gelap suami mereka. Kekayaan keluarga Wijaya ternyata jauh lebih besar dan jauh lebih kotor daripada yang pernah dibayangkan oleh tim audit pemerintah saat mereka pertama kali menyusun rencana operasi rahasia ini. Mereka menemukan jejak keterlibatan keluarga ini dalam perdagangan ilegal sumber daya alam dan manipulasi pasar saham yang telah merugikan ribuan investor kecil di seluruh pelosok negeri Indonesia tercinta. Anindya merasa tanggung jawab yang dipikulnya semakin berat, seiring dengan semakin banyaknya bukti kejahatan yang berhasil dia kumpulkan dari berbagai sumber di dalam rumah mewah itu sendiri secara diam-diam.
Dia bersumpah dalam hati bahwa semua air mata dan hinaan yang dia terima selama ini akan dibayar lunas dengan hukuman penjara yang sangat lama bagi setiap anggota keluarga kriminal. Terkadang, di tengah kesendiriannya, Anindya merindukan kehidupannya yang normal sebagai seorang wanita yang bebas tanpa harus memakai topeng kepalsuan setiap detik di hadapan orang-orang yang sangat jahat dan licik. Namun, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuan mulia di balik semua penderitaan ini, yaitu untuk mengembalikan harta negara yang telah dirampok oleh para koruptor yang sangat tamak tersebut. Keberaniannya bukan berasal dari ketiadaan rasa takut, melainkan dari keyakinan yang sangat kuat bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang melawan kejahatan yang terorganisir dengan sangat rapi sekalipun. Dia terus mengasah kemampuannya untuk tetap fokus pada detail kecil yang seringkali diabaikan oleh keluarga Wijaja, karena mereka merasa sangat aman di atas singgasana kekuasaan. Suatu malam, Bramasta pulang dalam keadaan mabuk berat setelah berpesta dengan teman-temannya dan mencoba meluapkan kekesalannya kepada Anindya karena konten videonya tidak mendapatkan jumlah penayangan yang dia harapkan selama ini. Dia berteriak sangat keras di depan wajah Anindya, mengancam akan menceraikannya dan membuangnya kembali ke desa. Asalnya jika dia tidak bisa menjadi istri yang bisa membantunya membuat konten menarik. Anindya hanya diam mematung. Namun jemarinya mengepal kuat di balik punggungnya, menahan keinginan untuk melumpuhkan pria sombong itu dengan teknik bela diri yang telah dia kuasai dengan sangat sempurna. Dia tahu bahwa menyerang Bramasta sekarang hanya akan merusak penyamarannya yang sudah sangat matang. Sehingga dia memilih untuk tetap berperan sebagai istri yang sangat penurut. Setelah Bramasta tertidur pulas akibat pengaruh alkohol, Anindya segera bangkit dari tempat tidur dan mengambil laptop kecil yang disembunyikan di bawah papan lantai di dalam lemari pakaiannya yang luas sekali. Dia mulai melakukan proses dekripsi pada file-file rahasia yang dia salin dari ponsel Bapak Wijaya saat pria tua itu sedang tertidur di kursi ruang kerjanya tadi sore hari. Data tersebut berisi daftar nama-nama pejabat yang secara rutin menerima setoran uang suap agar mereka tutup mata terhadap aktivitas pembuangan limbah beracun milik pabrik keluarga Wijaja di pedesaan. Anindya merasa sangat mual saat melihat betapa masifnya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi rakyat, namun malah bersekongkol dengan pengusaha hitam demi memperkaya diri mereka sendiri tanpa malu. Dia mulai menyusun rencana untuk pengungkapan besar-besaran yang akan dilakukan tepat 2 hari setelah pesta pernikahan megah yang telah menghancurkan reputasi publiknya dengan sengaja oleh keluarga Wijaja tempo hari. Anindya tahu bahwa dia membutuhkan sebuah panggung yang sama besarnya dengan panggung pernikahan mereka, agar dampak dari pengungkapan rahasia gelap ini bisa langsung mengguncang seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dia berkoordinasi dengan atasannya di pusat komando untuk menyiapkan pasukan khusus yang akan melakukan penggerebekan secara serentak di beberapa lokasi kantor pusat perusahaan Wijaja Group di seluruh kota. Semua bidak catur kini sudah berada di posisinya masing-masing. Dan Anindya hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk melakukan skakmat terhadap raja dan ratu di dalam rumah mewah penuh kepalsuan. Lydia Wijaya tidak pernah menyadari bahwa setiap berlian yang melekat di tubuhnya sebenarnya adalah hasil dari pemerasan terhadap para buruh pabrik yang diberikan upah di bawah standar keamanan minimum nasional. Anindya seringkali melihat Lydia memamerkan cincin zamrud barunya, sambil bercerita tentang betapa hebatnya suaminya dalam memenangkan tender proyek pemerintah yang bernilai ratusan miliar rupiah melalui jalur belakang yang sangat gelap. Keangkuhan Lydia adalah kelemahannya yang paling besar, karena dia seringkali keceplosan membocorkan informasi penting mengenai pertemuan rahasia Bapak Wijaya saat dia sedang merasa sangat bangga di hadapan teman-teman dekatnya. Anindya mencatat setiap detail nama hotel, nomor kamar, dan jam pertemuan tersebut sebagai bukti tambahan yang sangat kuat untuk menjerat mereka semua ke penjara yang sangat dingin nanti. Untuk memperkuat latar belakangnya, tim intelijen bahkan telah menyewa sebuah rumah sederhana di sebuah desa terpencil dan membayar beberapa orang untuk berperan sebagai keluarga angkat Anindya yang sangat miskin sekali. Lydia pernah mengirim orang untuk melakukan pengecekan ke desa tersebut dan merasa sangat puas
Saat mengetahui bahwa menantunya memang berasal dari keluarga yang sangat kekurangan harta benda duniawi secara ekonomi. Hal ini membuat Lydia merasa memiliki hak sepenuhnya untuk menghina dan memperlakukan Anindya dengan semena-mena, karena dia menganggap Anindya tidak memiliki kekuatan sosial untuk melawan balik kekuasaan keluarganya. Anindya seringkali tersenyum dalam hati saat memikirkan betapa mudahnya orang-orang kaya yang sombong ini dimanipulasi hanya dengan memberikan gambaran yang sesuai dengan prasangka buruk di dalam pikiran mereka. Dalam struktur keluarga Wijaja, wanita dianggap tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan bisnis pria. Sehingga Anindya seringkali diabaikan saat Bapak Wijaya dan Bramasta sedang membicarakan strategi perusahaan di ruang makan. Pengabaian ini justru menjadi keuntungan besar bagi Anindya, karena dia bisa mendengarkan semua rencana jahat mereka secara langsung tanpa perlu melakukan usaha yang sangat keras untuk mencuri dengar informasi. Dia belajar tentang rencana mereka untuk melakukan pencucian uang melalui investasi di bidang properti mewah di luar negeri yang dikelola oleh sebuah perusahaan konsultan keuangan fiktif milik kolega mereka. Anindya merasa sangat jijik melihat betapa mereka tertawa bangga saat berhasil mengakali sistem perpajakan negara. Seolah-olah mereka adalah pahlawan yang sangat cerdas, padahal mereka hanyalah pencuri yang sangat hina. Ketegangan di dalam rumah semakin meningkat seiring dengan mendekatnya hari pengumuman proyek besar yang akan diluncurkan oleh keluarga Wijaja di hadapan para investor internasional yang sangat berpengaruh dari berbagai negara. Anindya tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memastikan semua bukti telah terkumpul dengan sempurna sebelum dia membongkar penyamarannya dan menghancurkan seluruh kehidupan keluarga yang sangat angkuh ini selamanya. Dia harus tetap waspada karena Bapak Wijaya mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan setelah menyadari bahwa beberapa dokumen di ruang kerjanya telah berpindah tempat meskipun hanya bergeser beberapa milimeter saja dari posisi aslinya. Anindya harus menggunakan seluruh kemampuan intelektualnya untuk menenangkan kecurigaan pria tua itu, dengan melakukan tindakan-tindakan kecil yang terlihat sangat bodoh, seolah dia hanyalah wanita ceroboh. Bramasta bahkan pernah mencoba melakukan tantangan prank di media sosial dengan menumpahkan air kotor ke atas kepala Anindya saat dia sedang tidur hanya untuk mendapatkan reaksi marah yang lucu sekali. Namun, Anindya tetap tidak memberikan reaksi yang diharapkan. Dia hanya bangun dengan tenang dan membersihkan dirinya tanpa mengucapkan satu kata pun. Yang justru membuat Bramasta merasa sangat kesal sekali. Tindakan kejam yang dilakukan demi popularitas digital ini semakin menguatkan tekad Anindya untuk tidak memberikan ampunan sedikit pun kepada pria yang tidak memiliki rasa hormat terhadap sesama manusia ini. Dia tahu bahwa di balik layar ponselnya, jutaan orang yang menonton video tersebut akan segera berbalik menghujat Bramasta saat mereka mengetahui kenyataan bahwa idola mereka adalah seorang penjahat manipulatif. Meskipun berada di bawah tekanan psikologis yang sangat luar biasa hebat setiap harinya, Anindya tetap menjaga kesehatan mentalnya dengan melakukan meditasi rutin di dalam kamar mandi yang terkunci sangat rapat sekali. Dia membayangkan hari di mana dia bisa kembali mengenakan seragam kebesarannya dan berdiri tegak di depan meja hijau untuk memberikan kesaksian yang akan menghancurkan seluruh imperium bisnis keluarga Wijaja. Keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan adalah api semangat yang terus membakar di dalam jiwanya, memberikan kekuatan ekstra saat dia harus menghadapi hinaan Lydia yang semakin menjadi-jadi setiap saat. Anindya menyadari bahwa setiap detik penderitaan yang dia alami sekarang akan berbuah manis pada saat semua orang menyadari siapa sesungguhnya wanita yang selama ini mereka tertawakan dengan nada penghinaan. 2 hari setelah pernikahan adalah tenggat waktu yang telah ditentukan oleh pusat komando untuk mengeksekusi rencana penghancuran total terhadap keluarga Wijaja melalui jalur hukum dan opini publik secara serentak. Anindya sudah menyiapkan flash disk khusus yang berisi rangkuman seluruh bukti kejahatan yang paling krusial, yang akan dia hubungkan ke sistem presentasi saat acara gala dinner berlangsung nanti malam hari. Dia memeriksa kembali setiap detail rencananya, memastikan tidak ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pengawal pribadi keluarga Wijaja untuk menghentikan aksinya saat dia mulai mengungkapkan identitas aslinya. Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh keyakinan,
Anindya bersiap untuk melepas topeng gadis desa yang lugu dan bertransformasi kembali menjadi singa betina yang akan menerkam mangsanya tanpa ampun. Cahaya bulan purnama yang menerangi taman rumah mewah itu, seolah memberikan restu bagi Anindya yang sedang berdiri di balkon kamar. Menatap masa depan yang akan penuh dengan perubahan besar. Dia tahu bahwa setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun dia siap menghadapi segala konsekuensi demi integritas profesinya sebagai seorang penegak keadilan yang sangat berani. Keluarga Wijaja masih tertidur lelap dalam mimpi indah kekuasaan mereka. Sama sekali tidak menyadari bahwa badai kehancuran sudah berada tepat di depan pintu gerbang rumah mereka yang berlapis emas. Anindya tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang menandai berakhirnya masa-masa dia menjadi korban hinaan dan dimulainya masa di mana dia akan menjadi eksekutor bagi semua kejahatan yang telah dilakukan. Matahari pagi menyengat kulit melalui jendela besar di kamar pengantin yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan sepasang kekasih baru yang sedang merayakan cinta sejati mereka dengan penuh sukacita. Namun bagi Anindya, Tantun Melina Musada pula, ruangan mewah ini terasa lebih seperti penjara berlapis emas yang menyesakkan dada dengan segala kepalsuan yang dipamerkan oleh keluarga besar Wijaja yang sangat sombong dan sangat angkuh itu. Dia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap pantulan dirinya di cermin besar. Menyadari bahwa perjalanan beratnya baru saja dimulai di tengah badai kebencian yang dilontarkan oleh ibu mertua dan suaminya sendiri secara terus-menerus tanpa henti. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar, tanpa ada ketukan sedikit pun. Memperlihatkan sosok Lydia Wijaja yang sudah berpakaian sangat rapi dengan riasan wajah yang sangat tebal dan mencolok di pagi hari. Di tangannya, dia membawa sebuah map hitam yang berisi dokumen hukum yang sangat merugikan bagi posisi Anindya sebagai seorang istri sah di mata hukum negara Indonesia. Yang berlaku saat ini juga, tatapan mata Lydia penuh dengan kebencian dan kejijikan saat dia melemparkan map tersebut ke atas tempat tidur. Memerintahkan Anindya untuk segera menandatangani perjanjian pasca nikah yang akan menghapus semua hak warisnya secara total selamanya. Anindya mengambil map tersebut dengan tangan yang gemetar secara sengaja. Sebuah akting yang sangat sempurna untuk meyakinkan Lydia bahwa dia hanyalah wanita lemah yang sangat ketakutan terhadap kekuasaan besar milik keluarga mereka. Dia membaca setiap poin perjanjian itu dengan sangat teliti. Menyadari bahwa keluarga Wijaja ingin memastikan bahwa dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun jika suatu saat nanti perceraian terjadi di antara mereka berdua. Meskipun hatinya merasa sangat terhina oleh klausul yang sangat tidak adil tersebut. Anindya tetap memegang pulpen dengan mantap dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai, tanpa memberikan perlawanan yang berarti kepada Lydia. Bagus. Setidaknya kau sadar diri bahwa kau tidak pantas menyentuh kekayaan keluarga kami yang telah dibangun dengan susah payah oleh suamiku selama puluhan tahun di industri properti nasional ini. Ucap Lydia. Dia kemudian merampas kembali map tersebut dengan gerakan yang sangat kasar. Seolah-olah dia takut Anindya akan mengotori kertas berharga itu dengan tangan dari kalangan rakyat jelata yang dianggapnya sangat kotor dan hina. Lydia berbalik pergi sambil memberikan instruksi kepada Anindya untuk segera turun ke dapur dan membantu para pelayan menyiapkan sarapan pagi bagi seluruh anggota keluarga Wijaja yang sangat dihormati masyarakat. Bramasta masuk ke dalam kamar saat ibunya baru saja keluar. Dia terlihat sangat sibuk dengan kamera ponselnya yang terpasang pada tongkat swafoto untuk merekam setiap momen kesehariannya sebagai seorang vlogger yang sukses. Dia sama sekali tidak menanyakan keadaan Anindya setelah peristiwa memalukan di pesta pernikahan semalam. Melainkan justru memintanya untuk tersenyum lebar ke arah kamera, demi kepentingan konten video terbaru miliknya yang akan diunggah. Bramasta ingin menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa dia adalah suami yang sangat sabar dalam menghadapi istri yang memiliki masa lalu, yang dianggap sangat kelam dan sangat memalukan oleh publik internasional saat ini. Ketika Anindya tidak memberikan reaksi ceria yang dia harapkan. Wajah Bramasta langsung berubah menjadi sangat gelap dan penuh dengan kemarahan yang meluap-luap, karena merasa diabaikan oleh istrinya sendiri di depan kamera ponselnya. Dia mendekati Anindya dan mencengkeram bahunya dengan sangat kuat. Memberikan ancaman bahwa popularitasnya adalah segalanya,
Dan Anindya hanyalah alat bantu untuk meningkatkan jumlah penonton di saluran media sosial miliknya yang sangat besar. Sisi narsistik Bramasta benar-benar terlihat sangat mengerikan saat dia mulai berteriak tentang betapa beruntungnya Anindya bisa dinikahi oleh pria sesukses dirinya, meskipun reputasinya sudah hancur total akibat video fitnah kemarin. Malam, Anindya hanya menundukkan kepala sambil meminta maaf dengan suara yang sangat pelan. Membiarkan suaminya merasa menang dan memiliki kendali penuh atas dirinya. Untuk sementara waktu yang sebenarnya sangat singkat dalam perhitungannya. Di dalam pikirannya, dia sedang menghitung koordinasi keamanan di dalam rumah ini. Mencatat setiap perubahan posisi pengawal pribadi yang berjaga di depan ruang kerja Bapak Wijaya secara bergantian setiap 2 jam sekali. Dia tahu bahwa malam ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengakses server utama keluarga Wijaya saat mereka semua sedang merayakan keberhasilan mereka mempermalukannya di hadapan ribuan tamu undangan yang hadir di hotel mewah. Selama berada di dapur, Anindya berpura-pura sangat sibuk mencuci piring dan memotong sayuran di bawah pengawasan ketat dari kepala pelayan yang sangat setia kepada keluarga Wijaya selama belasan tahun tanpa pernah mengeluh. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menempelkan perangkat penyadap berukuran mikro di bawah meja makan utama. Sebuah alat canggih yang bisa menangkap frekuensi suara dengan kualitas yang sangat jernih dan sangat tajam. Setiap percakapan bisnis yang dilakukan oleh Bapak Wijaya saat sarapan pagi akan langsung terkirim ke Pusat Komando Audit Investigatif untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bukti tambahan mengenai skandal pencucian uang masif. Bapak Wijaya akhirnya turun dari lantai atas dengan wajah yang sangat serius. Dia selalu memancarkan aura kekuasaan yang sangat dingin dan membuat siapapun di sekitarnya merasa sangat tertekan serta tidak nyaman sekali. Dia duduk di kursi kebesarannya sambil membaca koran ekonomi. Sesekali melirik ke arah Anindya dengan pandangan yang sangat tajam, seolah-olah dia bisa melihat menembus penyamaran yang sedang dilakukan oleh agen pemerintah tersebut. Namun, Anindya tetap bersikap sangat tenang dan terus melakukan pekerjaannya sebagai pelayan rumah tangga dengan sangat telaten. Memastikan tidak ada kecurigaan sedikit pun yang muncul di benak sang penguasa bisnis hitam. Malam akhirnya tiba menyelimuti kediaman keluarga Wijaya dengan kegelapan yang penuh dengan rahasia terlarang yang selama ini tersimpan rapat di balik tembok-tembok marmer yang sangat kokoh dan sangat mahal di kawasan elit. Anindya menunggu hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi. Waktu di mana tingkat kewaspadaan para penjaga biasanya mulai menurun akibat rasa lelah yang sangat mendalam setelah seharian melakukan patroli di sekitar area. Dia mengenakan pakaian hitam khusus yang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan suara saat bergesekan. Kemudian keluar dari kamarnya melalui jendela balkon untuk menghindari sensor gerak yang terpasang di koridor utama tersebut. Dengan gerakan yang sangat lincah seperti seekor kucing hutan, Anindya memanjat pilar-pilar rumah dan berhasil mencapai jendela ruang kerja pribadi Bapak Wijaya yang terletak di sudut bangunan yang sangat tersembunyi dari pandangan. Ruangan itu dilengkapi dengan sistem kunci biometrik yang sangat canggih. Namun Anindya sudah menyiapkan perangkat peretas khusus yang bisa menduplikasi sidik jari Bapak Wijaya dari bekas gelas kopi yang dia gunakan tadi pagi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, lampu indikator pada pintu berubah menjadi hijau. Menandakan bahwa akses telah diberikan, dan dia bisa segera masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan dokumen rahasia. Bau asap cerutu mahal dan kayu ek yang sangat tua menyambut indera penciuman Anindya saat dia melangkah masuk ke dalam ruang kerja yang terlihat sangat mewah, namun sangat menyeramkan di malam hari. Dia segera menghampiri komputer pusat yang terletak di atas meja kerja besar. Lalu menghubungkan sebuah perangkat pemindah data berkecepatan tinggi ke port yang tersembunyi di balik layar monitor komputer pribadi milik Bapak Wijaya. Jarinya menari-nari dengan sangat cepat di atas papan tik. Memasukkan rangkaian kode peretas yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun untuk menembus lapisan keamanan enkripsi yang paling kuat sekalipun di dunia. Layar monitor mulai menampilkan barisan data yang sangat panjang mengenai aliran dana dari perusahaan-perusahaan cangkang yang berbasis di luar negeri. Membuktikan bahwa keluarga Wijaya memang melakukan kejahatan ekonomi yang sangat luar biasa. Anindya menemukan folder tersembunyi yang diberi label sandi khusus.
yang berisi daftar nama-nama pejabat tinggi yang selama ini menerima aliran dana suap secara rutin setiap bulan melalui rekening bank pihak ketiga. Hatinya merasa sangat geram saat melihat jumlah uang yang dikorupsi sangatlah besar. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit bagi rakyat miskin yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang sangat berat terdengar dari arah koridor luar. Membuat detak jantung Anindya meningkat dengan sangat cepat karena dia menyadari bahwa seseorang sedang berjalan menuju ke arah ruang kerja ini. Dia segera menghentikan proses pemindahan data yang hampir selesai. Lalu mencabut perangkat pemindainya dengan sangat hati-hati agar tidak meninggalkan jejak fisik sedikit pun di atas meja kerja milik Bapak Wijaya tersebut. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, Anindya bersembunyi di balik tirai beludru yang sangat tebal di sudut ruangan. Mencoba mengatur napasnya agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa terdengar. Pintu terbuka dan Bapak Wijaya masuk ke dalam ruangan sambil menyalakan lampu meja. Dia terlihat sangat gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang sangat mengganggu pikirannya pada dini hari yang sunyi senyap ini. Dia berjalan mendekati meja kerjanya dan mulai memeriksa beberapa berkas fisik yang ada di dalam laci. Sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang lain yang sedang memperhatikannya dari kegelapan tirai. Anindya menggenggam sebuah alat pertahanan diri kecil di tangannya, siap untuk melakukan tindakan darurat jika penyamarannya terbongkar dan keselamatannya terancam oleh tindakan kekerasan yang mungkin akan segera dilakukan oleh Bapak Wijaya. Beruntung bagi Anindya, Bapak Wijaya hanya mengambil sebuah map berwarna merah dan segera meninggalkan ruangan tersebut tanpa memeriksa area sekitar atau melihat ke arah jendela yang tadi digunakan oleh Anindya sebagai akses masuk. Setelah memastikan suasana benar-benar aman kembali, Anindya keluar dari persembunyiannya dengan perasaan sangat lega, namun tetap waspada karena dia tahu bahwa bahaya masih mengintai di setiap sudut rumah mewah keluarga Wijaya. Dia harus segera kembali ke kamarnya sebelum fajar menyingsing, agar tidak ada yang mencurigai ketidakhadirannya saat para pelayan mulai melakukan rutinitas pagi mereka yang sangat sibuk dengan pengawasan ketat. Sekembalinya di kamar, Anindya segera melakukan enkripsi ulang pada data yang berhasil dia curi, agar informasi berharga tersebut tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali oleh tim Pusat Komando Audit Investigatif Pemerintah. Dia merasa sangat puas karena bukti yang dia dapatkan malam ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret seluruh anggota keluarga Wijaya ke pengadilan atas tuduhan kejahatan korupsi serta pencucian uang. Namun, dia masih harus bertahan selama 1 hari lagi di rumah ini, menanggung segala penghinaan dan perlakuan kasar dari Lydia dan Bramasta demi menjaga kelancaran operasi penangkapan besar-besaran yang direncanakan. Anindya menatap langit pagi yang mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Menyadari bahwa hari kedua setelah pernikahannya akan menjadi hari yang sangat menentukan bagi nasib jutaan rakyat Indonesia yang dirugikan selama ini. Keberaniannya semakin menguat seiring dengan semakin dekatnya waktu pengungkapan rahasia besar yang akan membuat semua orang yang pernah menghinanya menjadi sangat malu dan ketakutan secara luar biasa hebat nanti. Dia bersiap untuk kembali mengenakan topeng gadis desa yang lugu saat suara ketukan pintu kamar mulai terdengar keras, menandakan bahwa drama kehidupan palsunya sebagai menantu keluarga Wijaya akan segera dimulai kembali. Setiap detik yang dia lalui di dalam rumah ini terasa sangat lama karena dia harus terus-menerus menelan amarah saat melihat Lydia memamerkan kekayaannya yang berasal dari penderitaan orang lain tanpa merasa bersalah. Namun Anindya tahu bahwa kesabaran adalah senjata yang paling mematikan dalam sebuah perang strategi yang rumit ini. Dan dia akan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara sangat elegan. Dia tersenyum tipis saat melihat wajahnya sendiri di cermin. Sebuah senyuman penuh kemenangan yang tersembunyi di balik ekspresi wajah yang terlihat sangat sedih dan sangat tertekan oleh keadaan yang dialami. Operasi ini bukan hanya tentang membalas dendam atas penghinaan pribadi yang dia terima di panggung pernikahan kemarin malam, melainkan tentang penegakan hukum dan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh bangsa Indonesia tercinta. Anindya menyadari bahwa perannya sebagai agen rahasia
adalah sebuah panggilan jiwa yang menuntut pengorbanan yang sangat besar dalam hal perasaan dan kenyamanan hidup pribadinya sebagai seorang wanita biasa. Dengan tekad yang sudah bulat seperti baja, dia melangkah keluar dari kamar untuk menghadapi hari baru. Siap untuk menjalankan tahap akhir dari rencana besar yang akan segera mengguncang seluruh negeri ini kelak. Lydia sudah menunggunya di ruang makan dengan daftar tugas baru yang lebih berat dari hari sebelumnya. Seolah-olah dia ingin menghabiskan seluruh tenaga Anindya sebelum acara gala dinner internasional nanti malam dilaksanakan. Anindya menerima setiap instruksi dengan kepala menunduk. Namun pikirannya sedang memproses cara terbaik untuk memasukkan data digital yang telah dia siapkan ke dalam sistem presentasi utama di hotel tempat acara berlangsung. Dia tahu bahwa saat cahaya lampu panggung menyorot wajahnya kembali, itu bukan lagi untuk dipermalukan, melainkan untuk menunjukkan kepada dunia siapa sesungguhnya pahlawan yang telah membongkar kejahatan besar keluarga Wijaya yang berpengaruh. Pagi itu, suasana di meja makan keluarga Wijaya terasa jauh lebih dingin daripada embun yang masih menempel di dedaunan taman belakang yang sangat luas dan asri tersebut. Lydia duduk dengan punggung tegak. Sementara Bapak Wijaya tampak sangat gelisah sambil terus-menerus memeriksa layar ponselnya yang bergetar tanpa henti sejak fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta. Anindya berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Mengenakan seragam pelayan yang sengaja dipaksakan oleh ibu mertuanya untuk merendahkan martabatnya di depan para asisten rumah tangga lainnya yang merasa kasihan. Namun, di balik sikap penurutnya itu, Anindya sebenarnya sedang memantau reaksi mereka terhadap email anonim yang dia kirimkan ke beberapa mitra bisnis internasional tadi malam. Bramasta masuk ke ruang makan dengan wajah yang sangat pucat. Matanya terlihat sembab seolah dia tidak tidur sama sekali, karena mengkhawatirkan jumlah pengikutnya yang tiba-tiba menurun drastis dalam semalam. Dia tidak lagi menunjukkan kesombongan yang biasanya dia pamerkan di depan kamera, melainkan hanya duduk diam sambil menyesap kopi pahitnya dengan tangan yang terlihat sedikit gemetar karena rasa takut. Anindya mendekat perlahan untuk menuangkan air putih ke gelas suaminya. Gerakannya sangat halus dan tenang, seolah dia sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang menghantam fondasi kekayaan keluarga Wijaya yang angkuh ini. Keheningan di ruangan itu begitu menyesakkan. Hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring porselen mahal yang harganya setara dengan rumah sederhana. Anindya berjalan menuju dapur dengan langkah yang sangat teratur, memastikan tidak ada satupun orang yang mencurigai aktivitas digitalnya yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bisnis keluarga Wijaya. Dia tahu bahwa tim investigasi sedang bekerja keras memverifikasi data mengenai keterlibatan Bapak Wijaya dalam penggelapan pajak berskala nasional yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Sambil berpura-pura mencuci piring, dia menghitung waktu tersisa sebelum kebenaran pahit terungkap secara dramatis di hadapan publik internasional yang sangat berpengaruh pada acara gala dinner nanti. Keberaniannya terpancar dari sorot mata tajam. Meskipun wajahnya tetap terlihat polos dan tidak berdaya di hadapan majikannya yang sangat picik dan sangat jahat tersebut, Lydia tiba-tiba berteriak memanggil nama Anindya dengan suara melengking yang memecah kesunyian rumah. Menuduh menantunya itu telah membawa sial sejak hari pertama. Dia menginjakan kaki di rumah mewah milik keluarga Wijaya. Dia melempar sebuah majalah fashion ke arah Anindya, menyatakan bahwa reputasi keluarga mereka hancur karena berita pernikahan yang dianggap memalukan oleh kalangan sosialita elit di seluruh penjuru kota. Anindya hanya diam menerima hinaan itu, tanpa membela diri, membiarkan kemarahan Lydia meluap-luap hingga wanita tua itu kelelahan sendiri karena emosi yang tidak terkendali dengan baik. Di dalam hatinya, Anindya justru merasa sangat puas karena rencananya untuk menghancurkan stabilitas mental keluarga ini mulai menunjukkan hasil yang signifikan sesuai target. Bapak Wijaya menerima telepon dari rekan bisnisnya di Swiss. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat tegang saat mendengar bahwa beberapa aset rahasianya telah dibekukan oleh otoritas keuangan internasional secara mendadak. Dia mulai mencurigai adanya pengkhianat di dalam lingkaran terdalam perusahaannya.
Namun pikirannya sama sekali tidak tertuju kepada Anindya yang dia anggap sebagai wanita bodoh dan tidak berpendidikan. Dia memerintahkan Bramasta untuk segera melakukan klarifikasi di media sosial, guna menenangkan para investor yang mulai panik mendengar rumor tentang ketidakstabilan likuiditas keuangan grup perusahaan Wijaja. Bramasta hanya bisa mengangguk pasrah. Meskipun dia sendiri merasa sangat bingung dan sangat ketakutan menghadapi situasi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Anindya sengaja menjatuhkan sebuah sapu tangan yang berisi catatan kecil di dekat ruang kerja Bapak Wijaya. Sebuah taktik untuk mengalihkan kecurigaan sang penguasa bisnis kepada pesaing bisnis utamanya. Dia tahu bahwa Bapak Wijaya memiliki sifat paranoid yang sangat tinggi, sehingga sedikit informasi palsu akan membuatnya segera menyerang orang yang salah dan mengabaikan ancaman yang sesungguhnya. Benar saja. Beberapa saat kemudian terdengar suara Bapak Wijaya yang berteriak marah di telepon, menuduh keluarga Gunawan telah melakukan sabotase terhadap sistem perbankan miliknya dengan cara yang sangat curang. Strategi adu domba yang dijalankan oleh Anindya bekerja dengan sangat sempurna, menciptakan kekacauan internal yang semakin memperlemah pertahanan keluarga Wijaya secara perlahan, namun pasti. Sambil membersihkan debu di rak buku ruang tamu, Anindya menyelipkan sebuah perangkat pemancar sinyal kecil di balik bingkai foto keluarga Wijaya yang berukuran sangat besar dan berlapis emas murni. Alat ini akan berfungsi untuk mematikan sistem keamanan digital rumah secara otomatis saat tim penegak hukum melakukan penggerebekan dalam waktu dekat untuk menangkap seluruh anggota keluarga kriminal tersebut. Dia bekerja dengan sangat cepat dan sangat teliti, memastikan tidak ada kabel atau komponen alat yang terlihat oleh mata telanjang para penjaga yang terus berpatroli di area sekitar. Setiap tindakan yang dia lakukan adalah bagian dari skenario besar yang telah disusun selama berbulan-bulan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dan tanpa celah kegagalan. Lydia memaksa Anindya untuk membersihkan seluruh area kolam renang sendirian di bawah terik matahari yang sangat menyengat sebagai hukuman atas kesalahan kecil yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Anindya. Meskipun kulitnya mulai terasa perih, Anindya tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran karena dia tahu bahwa penderitaan fisik ini hanyalah bersifat sementara dibandingkan dengan kemenangan yang akan segera dia raih. Dia menggunakan momen ini untuk menghubungi agen Bayu melalui mikrofon tersembunyi di kancing bajunya, memberikan laporan terkini mengenai kondisi psikologis Bapak Wijaya yang semakin tidak stabil dan penuh dengan kecemasan. Suara agen Bayu di seberang sana memberikan konfirmasi bahwa pasukan khusus sudah berada dalam posisi siaga penuh di sekitar lokasi hunian elit keluarga Wijaya. Ketegangan antara Lydia dan Bapak Wijaya semakin memuncak saat laporan keuangan bulanan menunjukkan kerugian yang sangat drastis akibat pembatalan beberapa kontrak proyek pembangunan infrastruktur secara sepihak oleh pemerintah daerah. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain, menciptakan suasana rumah yang sangat panas dan dipenuhi dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengaku terhormat. Anindya memperhatikan semua itu dari kejauhan dengan senyuman yang sangat tipis, menyadari bahwa retaknya hubungan internal keluarga adalah tanda awal dari keruntuhan sebuah kekuasaan yang dibangun di atas pasir kebohongan. Dia merasa bahwa waktu bagi keluarga Wijaya untuk membayar semua dosa mereka kepada rakyat kecil sudah berada tepat di depan mata. Bramasta mencoba mendekati Anindya di dapur dan berusaha untuk memukulnya karena merasa sangat frustrasi dengan hidupnya yang mulai hancur. Namun Anindya dengan cerdik berpura-pura terpeleset sehingga serangan itu meleset. Dia jatuh ke lantai dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan, membuat Bramasta merasa semakin berkuasa. Meskipun sebenarnya dia hanyalah seorang pengecut yang hanya berani menindas wanita yang dianggapnya sangat lemah. Tindakan kasar Bramasta ini justru memberikan bukti tambahan bagi Anindya mengenai perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang bisa digunakan untuk memperberat tuntutan hukum di pengadilan nanti. Anindya tetap tenang, menyembunyikan kekuatan bela diri aslinya, demi menjaga kerahasiaan misi rahasia negara yang sedang dia emban dengan penuh tanggung jawab yang sangat besar. Anindya mulai menyebarkan benih-benih keraguan di antara teman-teman sosialita Lydia, dengan mengirimkan pesan-pesan misterius mengenai hutang keluarga Wijaya yang mulai menumpuk di berbagai bank swasta nasional,
maupun internasional. Dalam waktu singkat, reputasi Lydia di kalangan elit mulai merosot tajam. Dan banyak orang mulai menghindari panggilannya karena takut akan ikut terseret dalam masalah keuangan yang sedang menghantui keluarga tersebut. Lydia merasa sangat terpukul dan sangat malu saat menyadari bahwa dia tidak lagi dihormati oleh komunitasnya. Namun dia tetap berusaha menutup-nutupi kenyataan pahit itu dengan gaya hidup mewah yang dipaksakan. Kehancuran sosial yang dialami oleh Lydia adalah bagian dari hukuman psikologis yang sengaja dirancang oleh Anindya untuk menghancurkan kesombongan wanita tua itu secara perlahan. Rumor mengenai kebangkrutan keluarga Wijaja mulai menyebar luas di kalangan pengusaha properti, menyebabkan harga saham perusahaan mereka di Bursa Efek merosot hingga ke titik terendah dalam 10 tahun terakhir ini. Bapak Wijaya berusaha keras melakukan buyback saham untuk menahan kejatuhan harga. Namun modal yang dia miliki ternyata sudah banyak yang terkunci dalam bentuk aset, tetap yang sulit untuk dicairkan segera. Anindya melihat kepanikan di mata Bapak Wijaya saat pria itu menyadari bahwa kekuasaannya mulai goyah dan dia tidak lagi memiliki kontrol penuh atas situasi yang sedang terjadi. Strategi serangan ekonomi yang dilakukan oleh tim audit investigasi benar-benar melumpuhkan kemampuan finansial keluarga Wijaja, tanpa mereka sadari siapa dalang di balik semua bencana keuangan ini. Anindya menunjukkan keahlian psikologisnya dengan bersikap seolah-olah dia sangat peduli pada penderitaan keluarga Wijaja, memberikan saran-saran yang terlihat bodoh, namun sebenarnya justru semakin menjerumuskan mereka ke dalam lubang kehancuran. Dia menyarankan agar mereka mengadakan acara gala dinner internasional yang sangat megah untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka masih memiliki kekuatan finansial yang sangat besar dan sangat stabil. Tanpa rasa curiga, Lydia dan Bapak Wijaya menyetujui saran tersebut karena mereka sangat haus akan pengakuan dan ingin menutupi segala kelemahan mereka dengan pesta yang penuh dengan kemewahan palsu. Mereka tidak menyadari bahwa acara gala dinner tersebut justru akan menjadi panggung utama bagi Anindya untuk mengungkap seluruh borok kejahatan mereka di depan publik dunia. Persiapan untuk acara gala dinner mulai dilakukan dengan sangat sibuk di hotel mewah yang sama tempat pernikahan memalukan Anindya berlangsung 2 hari yang lalu dengan segala penghinaannya. Anindya dipercaya untuk membantu mengatur dekorasi dan sistem pencahayaan. Posisi yang sangat strategis baginya untuk menanamkan Trojan virus ke dalam server utama komputer yang akan digunakan untuk presentasi. Dia bekerja di bawah pengawasan ketat. Namun kecepatan jarinya dalam memanipulasi kode-kode digital membuatnya mampu menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang sangat singkat tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Target utamanya adalah untuk memastikan bahwa saat presentasi dimulai, layar besar di ballroom akan menampilkan seluruh bukti transaksi ilegal keluarga Wijaja secara otomatis dan tidak bisa dihentikan. Lydia menjadi sangat paranoid dan mulai percaya bahwa Anindya adalah pembawa kutukan bagi keluarganya. Sehingga dia seringkali melakukan ritual-ritual aneh di dalam rumah untuk mengusir nasib buruk yang menimpa. Anindya hanya menonton kegilaan ibu mertuanya itu dengan perasaan iba yang sangat dalam. Menyadari betapa rapuhnya mental seseorang yang menggantungkan hidupnya hanya pada harta dan kekuasaan semata. Dia tahu bahwa kutukan yang sesungguhnya bukanlah berasal dari dirinya, melainkan dari akumulasi dosa dan kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarga Wijaja selama puluhan tahun terhadap banyak orang. Kebenaran yang akan dia ungkapkan nanti adalah bentuk pembersihan yang diperlukan untuk mengembalikan martabat hukum di negeri ini dari cengkeraman para koruptor yang sangat tamak dan tidak berperasaan. Anindya memeriksa kembali seluruh dokumen digital dan bukti fisik yang telah dia kumpulkan, memastikan bahwa setiap tautan data sudah terhubung dengan sempurna ke database pusat komando pemerintah untuk keamanan informasi. Dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri karena telah berhasil bertahan di tengah lingkungan yang sangat beracun dan penuh dengan ancaman bahaya yang bisa merenggut nyawanya setiap saat. Keberhasilannya dalam menjalankan misi ini akan menjadi sejarah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan dia siap menanggung segala risiko demi tercapainya keadilan yang sejati. Di matanya, bayangan para korban yang kehilangan rumah dan mata pencaharian akibat keserakahan keluarga Wijaja
seolah memberikan kekuatan tambahan bagi dirinya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Malam semakin larut, dan Anindya berdiri di balkon kamar sambil menatap bintang-bintang. Menyadari bahwa esok malam adalah puncak dari seluruh perjuangan panjang yang telah dia lalui dengan penuh air mata. Dia tidak lagi merasa sedih karena dihina di panggung pernikahan. Karena dia tahu bahwa kehormatan yang sesungguhnya berasal dari integritas dan keberanian untuk membela apa yang benar di dunia. Keluarga Wijaja masih sibuk mempersiapkan pakaian terbaik mereka untuk acara besok. Sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang menjahit kain kafan bagi reputasi dan kebebasan mereka sendiri secara sukarela. Anindya menutup matanya sejenak, membayangkan wajah-wajah pucat pasi para tamu undangan saat mereka melihat kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan di balik kemewahan ballroom. Dia tahu bahwa setelah operasi ini selesai, dia harus segera dievakuasi ke lokasi yang aman untuk menghindari aksi balas dendam dari para kroni Bapak Wijaya yang masih memiliki kekuatan. Namun, Anindya tidak merasa takut sedikit pun karena dia memiliki keyakinan penuh pada sistem perlindungan saksi yang telah disiapkan oleh lembaga tempatnya bekerja dengan sangat rapi dan profesional. Setiap langkahnya telah diperhitungkan. Setiap risikonya telah dimitigasi. Dan sekarang dia hanya perlu menjaga ketenangannya hingga saat yang paling menentukan itu tiba di hadapan seluruh dunia. Kesabarannya selama 2 hari ini akan segera membuahkan hasil yang manis. Sebuah kemenangan telak bagi keadilan atas keserakahan yang tidak berujung dari keluarga penguasa bisnis hitam. Anindya tersenyum dingin saat melihat Lydia masuk ke kamarnya untuk memberikan perintah terakhir mengenai gaun yang harus dikenakan Anindya saat acara gala dinner besok malam berlangsung di hotel. Lydia ingin Anindya mengenakan gaun yang paling sederhana agar terlihat kontras dengan kemewahan yang dia miliki. Sebuah usaha terakhir yang sangat konyol untuk tetap merasa lebih unggul dari menantunya. Anindya menyetujui permintaan itu dengan sangat sopan. Tahu bahwa gaun sesederhana apapun tidak akan bisa menutupi cahaya kebenaran yang akan terpancar dari dirinya besok malam. Dia membiarkan Lydia keluar dari kamar dengan perasaan menang yang palsu. Sementara dia sendiri bersiap untuk melakukan sinkronisasi data terakhir dengan satelit militer untuk memastikan kelancaran transmisi video. Keluarga Wijaja benar-benar telah masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri dengan menyelenggarakan pesta besar yang akan menjadi tempat eksekusi reputasi mereka di mata publik internasional yang hadir. Anindya merasa bahwa nasib telah bekerja dengan sangat adil. Memberikan panggung yang sama megahnya untuk menghancurkan mereka, sebagaimana panggung yang mereka gunakan untuk mencoba menghancurkan dirinya di hari pernikahan. Dia siap untuk melepaskan peran sebagai menantu yang tertindas dan bertransformasi menjadi sosok yang akan membuat semua orang gemetar karena kekuasaan hukum yang dia bawa di pundaknya. Besok malam, rahasia besar itu akan terungkap. Dan dunia akan melihat siapa sesungguhnya wanita yang selama ini mereka tertawakan dengan nada penghinaan yang sangat tajam dan sangat tidak berdasar tersebut. Suasana di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta malam itu terasa jauh lebih megah dibandingkan dengan acara pernikahan 2 hari yang lalu. Namun ada aura kegelapan yang menyelimuti setiap sudut ruangan berhias emas tersebut. Para pelayan dengan seragam sutra bergerak lincah di antara meja-meja bundar yang ditutupi taplak putih bersih. Sementara aroma hidangan Prancis yang sangat mahal mulai memenuhi indera penciuman para tamu undangan kelas atas dari berbagai negara. Di tengah kemewahan yang sangat memukau ini, keluarga Wijaja mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetaplah penguasa ekonomi yang tidak tergoyahkan oleh rumor apapun yang beredar di luar sana saat ini. Anindya berdiri di dekat pintu masuk utama. Mengenakan gaun hitam polos tanpa perhiasan mencolok sesuai dengan perintah ketat dari ibu mertuanya yang ingin melihatnya terlihat sangat rendah di hadapan para investor asing. Meskipun penampilannya sangat sederhana, pancaran matanya menunjukkan kecerdasan yang sangat tajam dan ketenangan. Seorang jenderal yang sedang menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan serangan terakhir yang menghancurkan musuh. Dia mengamati setiap wajah yang masuk ke dalam ruangan, memetakan siapa saja yang menjadi bagian dari jaringan korupsi Bapak Wijaya, dan siapa yang hanya menjadi korban dari manipulasi bisnis yang sangat keji tersebut selama ini.
Lydia Wijaya berjalan mendekati Anindya dengan langkah yang sangat angkuh. Mengenakan kalung berlian yang harganya bisa membiayai kehidupan seluruh desa terpencil selama 10 tahun tanpa perlu bekerja keras lagi. Dia menatap Anindya dengan penuh penghinaan. Memastikan bahwa menantunya itu merasa tidak pantas berada di tengah kerumunan orang-orang yang memiliki kekuasaan politik dan finansial yang sangat besar sekali. Lydia kemudian berbisik di telinga Anindya dengan suara yang sangat dingin. Mengancam akan menendangnya keluar dari rumah segera setelah acara gala dinner ini selesai, dan semua kontrak bisnis penting telah ditandatangani. Bramasta tampak sangat sibuk menyapa para investor internasional dengan gaya bicaranya yang dibuat-buat, agar terlihat sangat profesional dan berwibawa di depan kamera. Tim media sosial pribadinya yang terus mengikuti. Dia sama sekali tidak memedulikan keberadaan Anindya yang berdiri tidak jauh darinya. Seolah-olah istrinya itu hanyalah sebuah bayangan yang tidak memiliki arti penting dalam kehidupan sosialnya yang sangat palsu tersebut. Kesombongan Bramasta mencapai puncaknya malam ini karena dia merasa bahwa proyek raksasa yang akan diluncurkan akan membuatnya menjadi orang terkaya di Asia Tenggara dalam waktu yang sangat singkat melalui jalur-jalur yang sangat gelap. Di balik saku gaun hitamnya, Anindya menggenggam sebuah pengendali jarak jauh berukuran sangat kecil yang sudah terhubung dengan sistem proyeksi multimedia di panggung utama melalui jaringan satelit rahasia pemerintah Indonesia. Dia memeriksa indikator lampu pada perangkat tersebut secara diam-diam, memastikan bahwa semua data investigasi yang sangat akurat sudah siap untuk ditampilkan tepat saat Bapak Wijaya memulai pidato pembukaan acara tersebut. Ketegangan di dalam hatinya bukan karena rasa takut akan kegagalan, melainkan karena rasa antusias untuk segera mengakhiri sandiwara yang melelahkan ini dan mengembalikan keadilan bagi seluruh rakyat yang telah dikhianati keluarga Wijaya. Beberapa investor dari Eropa mulai berbisik-bisik saat melihat Anindya. Teringat akan video memalukan yang sempat viral di media sosial 2 hari yang lalu berkat kerja keras tim humas keluarga Wijaya. Lydia yang menyadari hal tersebut justru sengaja membawa Anindya ke tengah lingkaran pembicaraan hanya untuk memperkenalkannya sebagai wanita beruntung yang harus banyak belajar tentang tata krama dari keluarga bangsawan modern. Penghinaan demi penghinaan terus diluncurkan oleh Lydia dengan cara yang sangat halus, namun sangat menyakitkan. Mencoba memicu reaksi emosional dari Anindya agar terlihat buruk di depan para tamu kehormatan yang sedang berkumpul. Anindya hanya tersenyum tipis dan menjawab setiap pertanyaan para investor dengan bahasa Inggris yang sangat fasih dan cerdas. Membuat beberapa orang di sana terkejut karena menyadari bahwa wanita ini memiliki intelektualitas tinggi. Lydia merasa sangat terganggu dengan kemampuan bicara Anindya yang tidak sesuai dengan profil gadis desa bodoh yang selama ini dia bayangkan di dalam pikirannya yang sangat sempit itu. Dia segera memerintahkan Anindya untuk pergi ke dapur dan memeriksa ketersediaan minuman sampahnya. Sebuah upaya konyol untuk menjauhkan Anindya dari pusat perhatian para tamu yang mulai merasa tertarik dengan kepribadian wanita tersebut. Saat berada di koridor belakang, Anindya bertemu dengan Bapak Wijaya yang sedang terlihat sangat gugup sambil berbicara di telepon rahasianya mengenai pengiriman dana ilegal ke rekening bank di Kepulauan Cayman. Anindya berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan terus berjalan melewati Bapak Wijaya dengan sikap yang sangat tenang seolah dia adalah seorang pelayan yang tidak memahami urusan bisnis tingkat tinggi yang rumit. Namun, di dalam telinganya terpasang perangkat pendengar nirkabel yang sedang merekam setiap kata yang diucapkan oleh Bapak Wijaya sebagai bukti tambahan yang akan memperkuat tuntutan hukum atas kejahatan pencucian uang internasional. Lydia kembali menghampiri Anindya dan menyodorkan sebuah dokumen tambahan yang harus ditandatangani di hadapan pengacara keluarga. Sebuah surat pernyataan bahwa Anindya tidak akan pernah menuntut apapun jika terjadi skandal publik. Dia memaksa Anindya untuk menandatanganinya sekarang juga di sebuah ruangan kecil di belakang ballroom. Mengira bahwa dia telah berhasil mengunci mulut Anindya selamanya dengan kekuatan hukum yang sangat menguntungkan pihak keluarga Wijaya. Anindya menandatanganinya tanpa ragu sedikit pun. Karena dia tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kekuasaan hukum keluarga ini akan runtuh berkeping-keping oleh kekuatan hukum negara Indonesia.
Para tamu mulai dipersilakan duduk di kursi masing-masing saat lampu utama ballroom mulai meredup, menandakan bahwa puncak acara gala dinner internasional keluarga Wijaya akan segera dimulai dengan penuh kemegahan palsu. Bapak Wijaya melangkah naik ke atas panggung dengan penuh percaya diri, disambut oleh tepuk tangan meriah dari para hadirin yang belum menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran reputasi massal. Anindya berdiri di sudut ruangan yang gelap, mengawasi setiap pergerakan tim keamanan keluarga Wijaya yang mulai mengetatkan penjagaan di sekitar pintu keluar karena merasa ada sesuatu yang tidak beres di udara. Suasana ballroom terasa sangat sunyi saat Bapak Wijaya mulai berbicara mengenai visi masa depan perusahaan yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh pemegang saham melalui proyek pembangunan infrastruktur yang sangat ambisius sekali. Di balik kata-kata manisnya, Anindya melihat wajah ribuan korban penggusuran lahan yang tidak pernah mendapatkan ganti rugi yang layak karena uangnya telah habis digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga kriminal ini. Kemarahan yang selama ini dipendam oleh Anindya kini berubah menjadi energi yang sangat dingin dan terarah, siap untuk meledakkan bom kebenaran yang akan menghancurkan seluruh kebohongan yang telah dibangun puluhan tahun. Lydia duduk di barisan paling depan dengan ekspresi wajah yang sangat bangga. Sesekali melirik ke arah para tamu dengan pandangan seolah-olah dia adalah ratu yang sedang menguasai seluruh dunia dari kursinya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa sistem komputer pusat hotel telah diambil alih sepenuhnya oleh unit siber dari Badan Investigasi Pemerintah Pusat yang bekerja secara sinkron dengan perangkat Anindya. Setiap kamera yang ada di dalam ruangan tersebut sekarang berada di bawah kendali tim Anindya, memastikan bahwa setiap ekspresi ketakutan yang akan muncul nanti akan terekam dengan sangat jelas untuk bukti sejarah. Anindya mengeluarkan ponsel satelitnya dan memberikan instruksi terakhir kepada agen Bayu untuk segera memblokir seluruh akses internet dan jaringan telepon seluler di sekitar gedung hotel agar tidak ada yang kabur. Dia ingin memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam jaringan korupsi Bapak Wijaya terjebak di dalam ballroom ini tanpa ada kesempatan untuk menghubungi sekutu politik mereka di luar gedung. Rencana pengepungan ini telah diperhitungkan dengan sangat matang, melibatkan berbagai divisi penegak hukum yang sudah bersiaga di setiap lantai hotel untuk melakukan penangkapan serentak dalam hitungan menit dari sekarang juga secara total. Bramasta mulai merasa ada yang aneh ketika dia melihat beberapa pria berpakaian jas hitam yang tidak dia kenali, berdiri di dekat pintu darurat dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Dia mencoba mendekati ayahnya di atas panggung untuk membisikkan kecurigaannya. Namun Bapak Wijaya terlalu sibuk dengan pidatonya yang sangat panjang dan penuh dengan angka-angka keuntungan yang sangat fantastis bagi para calon investor. Anindya memperhatikan kepanikan kecil yang mulai merayap di wajah Bramasta. Sebuah pemandangan yang memberikan kepuasan tersendiri bagi dirinya setelah semua hinaan fisik dan mental yang telah dia terima selama ini. Detik-detik menuju pengungkapan besar terasa berjalan sangat lambat bagi Anindya. Seolah-olah waktu sedang memberikan kesempatan terakhir bagi keluarga Wijaya untuk merenungi segala dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan terhadap negara Indonesia. Dia memeriksa jam tangannya yang sudah disinkronkan dengan server pusat. Tepat 3 menit sebelum video presentasi utama yang telah dimodifikasi akan diputar secara otomatis di layar raksasa yang ada di belakang panggung. Jantungnya berdegup dengan sangat stabil, menunjukkan tingkat profesionalisme yang sangat tinggi sebagai seorang agen rahasia yang telah terlatih menghadapi berbagai situasi krisis yang sangat berbahaya dan penuh tekanan batin. Lydia mulai merasa tidak nyaman saat menyadari bahwa Anindya tidak lagi berada di posisi yang dia perintahkan tadi. Dia mulai mencari-cari menantunya itu dengan pandangan mata yang penuh dengan kemarahan yang membara. Dia merasa bahwa Anindya sedang merencanakan sesuatu untuk mempermalukan keluarga Wijaya lagi, tanpa menyadari bahwa apa yang akan terjadi jauh lebih dahsyat daripada sekadar masalah reputasi keluarga yang sudah mulai rusak. Kebodohan Lydia yang terlalu meremehkan Anindya akan menjadi penyebab utama dari kehancuran total yang akan dialaminya dalam waktu yang sangat singkat di hadapan para mitra bisnis internasional yang sangat terhormat. Bapak Wijaya memberikan isyarat kepada operator teknis untuk memutar video promosi proyek raksasa yang akan menjadi mahakarya dari perusahaan keluarga Wijaya,
di hadapan seluruh investor yang sudah sangat tidak sabar lagi. Namun, alih-alih menampilkan gambar gedung-gedung pencakar langit yang mewah, layar tersebut justru menampilkan logo resmi dari Badan Audit Investigasi Pemerintah Pusat, yang sangat ditakuti oleh para koruptor di seluruh negeri. Ruangan seketika menjadi sangat sunyi. Bahkan suara jatuhnya sebuah sendok pun akan terdengar sangat keras di tengah kebingungan massal yang melanda seluruh tamu undangan yang hadir di dalam ballroom hotel. Anindya melangkah keluar dari kegelapan sudut ruangan menuju ke tengah ballroom dengan langkah yang sangat anggun dan penuh dengan wibawa. Seorang pemimpin yang sedang menjalankan tugas suci demi negara. Dia tidak lagi terlihat seperti gadis desa yang lugu atau menantu yang tertindas, melainkan seperti seorang penegak hukum yang membawa pedang keadilan di tangannya untuk menghukum para penjahat ekonomi. Semua mata tertuju kepadanya, termasuk Lydia yang ternganga karena terkejut melihat transformasi yang sangat luar biasa dari wanita yang selama ini dia injak-injak harga dirinya dengan sangat kejam dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Bapak Wijaya berteriak marah ke arah operator teknis, menuntut agar video tersebut segera dimatikan. Namun semua perangkat kontrol di ruangan itu sudah tidak lagi merespons perintahnya karena telah dikunci secara total. Di layar raksasa, mulai muncul barisan data transaksi perbankan ilegal yang mencantumkan nama lengkap Bapak Wijaya, beserta jumlah uang suap yang dia berikan kepada para pejabat tinggi negara selama 10 tahun. Para investor asing mulai berdiri dari kursi mereka dengan wajah yang sangat pucat, menyadari bahwa mereka hampir saja terjebak dalam skandal investasi bodong yang melibatkan praktik pencucian uang berskala internasional yang sangat masif. Anindya berdiri tegak tepat di depan panggung, menatap langsung ke mata Bapak Wijaya yang sekarang dipenuhi dengan rasa takut yang sangat mendalam karena rahasia terbesarnya akhirnya terbongkar secara sangat dramatis. Dia mengangkat tangannya yang memegang kartu identitas resmi sebagai spesialis audit investigasi senior dengan wewenang penuh untuk melakukan penahanan terhadap siapapun yang terlibat dalam kejahatan ekonomi tingkat tinggi. Suaranya yang tenang namun sangat tegas menggema di seluruh ruangan, mengumumkan bahwa atas nama negara dan hukum yang berlaku, seluruh anggota keluarga Wijaya berada di bawah penahanan kepolisian yang sedang mengepung hotel mewah tersebut sekarang. Lydia mencoba bangkit dari kursinya untuk menyerang Anindya dengan caci maki yang sangat kotor. Namun dua orang polisi wanita yang menyamar sebagai tamu undangan segera mengamankan tangannya dengan borgol baja yang sangat dingin. Wajah Lydia yang tadi penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi sangat pucat pasi. Air matanya mulai mengalir menghancurkan riasan wajahnya yang sangat tebal dan sangat mahal tersebut di depan umum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dia panggil sebagai sampah desa ternyata adalah sosok yang akan mengakhiri seluruh kejayaan dan kemewahan hidupnya yang selama ini dia banggakan di hadapan semua orang. Bramasta mencoba melarikan diri melalui pintu samping. Namun dia langsung dihadang oleh tim taktis bersenjata lengkap yang sudah menunggu di setiap akses keluar ballroom hotel dengan penuh kesiagaan yang sangat tinggi. Dia jatuh terduduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa karirnya sebagai vlogger terkenal dan kehidupan mewahnya telah berakhir secara permanen, mulai malam ini di tangan istrinya sendiri. Anindya melihat suaminya itu dengan tatapan kasihan yang sangat singkat, lalu kembali fokus pada koordinasi dengan timnya untuk memastikan semua barang bukti digital dan fisik telah diamankan dengan sangat rapi tanpa ada kerusakan. Gala dinner yang awalnya dirancang sebagai pesta kemenangan keluarga Wijaya kini berubah menjadi lokasi tempat kejadian perkara yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini. Para tamu undangan hanya bisa diam mematung, menyaksikan satu persatu anggota keluarga paling berpengaruh di kota itu digiring keluar ruangan dengan tangan terborgol di balik punggung mereka. Anindya tetap berdiri tegak di tengah ballroom, menjadi pusat gravitasi dari keadilan yang akhirnya tegak kembali setelah sekian lama tertutup oleh awan gelap keserakahan dan kesombongan. Manusia-manusia yang merasa diri mereka berada di atas hukum. Layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan kemegahan proyek masa depan keluarga Wijaya tiba-tiba berkedip sangat cepat,
dan berubah menjadi aliran data yang sangat mengerikan bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Ribuan angka dan nama pejabat tinggi muncul secara bergantian dengan sangat jelas, memperlihatkan rincian transaksi suap yang dilakukan oleh Bapak Wijaya selama lebih dari 10 tahun terakhir untuk mengamankan berbagai proyek konstruksi nasional. Seluruh tamu undangan di dalam ballroom tersebut seketika terdiam 1000 bahasa. Menatap layar dengan mata terbelalak karena tidak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan secara langsung malam ini. Lydia Wijaya berdiri mematung di barisan paling depan. Wajahnya yang tadi penuh dengan kesombongan, kini berubah menjadi sangat pucat, seputih kertas. Saat melihat namanya sendiri tercantum dalam daftar penerima aliran dana ilegal dari perusahaan cangkang, dia mencoba untuk berteriak memerintahkan tim keamanan untuk mematikan layar tersebut. Namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan karena rasa takut yang sangat luar biasa. Hebat melanda seluruh syaraf di tubuhnya yang kini gemetar hebat. Matanya terus menatap dokumen digital yang menampilkan foto-foto pertemuan rahasianya dengan para mafia pencucian uang internasional di sebuah hotel mewah di Singapura tahun lalu secara sangat detil. Bramasta yang berada di samping ibunya mencoba untuk berlari ke arah pusat kontrol operator teknis di sudut ruangan dengan wajah yang sangat panik dan penuh dengan keringat dingin yang membasahi dahi. Namun, langkah kakinya terhenti secara mendadak ketika dia melihat dua orang pria bertubuh kekar dengan seragam taktis. Kepolisian sudah berdiri menghalangi jalan masuk menuju ruang kendali sistem multimedia ballroom tersebut secara paksa. Dia menoleh ke arah Anindya dengan pandangan yang penuh dengan kebencian sekaligus ketakutan. Menyadari bahwa wanita yang selama ini dia injak-injak, martabatnya adalah sosok yang memegang kendali penuh atas kehancuran keluarganya malam ini. Di layar yang sangat besar itu, muncul sebuah rekaman percakapan suara yang sangat jernih antara Bapak Wijaya dengan seorang maklar proyek mengenai pembuangan limbah beracun ke sungai di daerah Jawa Barat secara ilegal. Suara Bapak Wijaya terdengar sangat angkuh saat dia mengatakan bahwa uang bisa membeli hukum dan nyawa rakyat kecil tidak lebih berharga daripada keuntungan miliaran rupiah yang akan didapatkan perusahaan. Para investor asing yang hadir di ruangan itu mulai merasa sangat jijik dan segera menjauhkan diri dari meja utama keluarga Wijaya. Seolah-olah mereka baru saja menyadari bahwa mereka sedang berurusan dengan iblis berwujud manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Sistem komputer tersebut juga memutar ulang video fitnah yang digunakan untuk mempermalukan Anindya di hari pernikahannya. Namun kali ini lengkap dengan proses penyuntingan dan instruksi suara dari Lydia Wijaya sendiri. Seluruh hadirin kini mengetahui bahwa video yang menghancurkan reputasi Anindya hanyalah sebuah rekayasa jahat yang dirancang oleh ibu mertuanya untuk menyingkirkan wanita jujur dari dalam lingkaran keluarga mereka yang sangat kotor itu. Bisikan-bisikan penghinaan yang tadinya ditujukan kepada Anindya kini berbalik arah menuju Lydia dengan intensitas yang jauh lebih kuat dan jauh lebih pedas daripada sebelumnya di tengah kerumunan tersebut. Anindya melangkah maju perlahan menuju ke tengah panggung utama dengan penuh keanggunan. Setiap langkah kakinya terdengar sangat mantap dan memberikan tekanan psikologis yang sangat berat bagi seluruh anggota keluarga Wijaya yang sedang terpojok. Dia mengambil mikrofon dari tangan Bapak Wijaya, yang kini sudah tidak berdaya dan hanya bisa berdiri gemetar seperti orang tua yang kehilangan seluruh kekuasaan dan kekayaan yang selama ini dia banggakan secara berlebihan. Cahaya lampu sorot kini terpusat sepenuhnya pada Anindya, memperlihatkan aura otoritas yang sangat luar biasa dari seorang wanita yang selama 2 hari ini telah memerankan peran sebagai korban yang sangat menderita. Selamat malam para tamu undangan yang terhormat. Saya adalah Anindya, spesialis audit investigasi senior dari Lembaga Penegak Hukum Pusat yang telah ditugaskan untuk membongkar seluruh jaringan kriminal keluarga Wijaya ini secara total. Ucapnya. Suaranya yang sangat jernih dan penuh dengan kewibawaan menggema ke seluruh penjuru ballroom yang megah, membuat suasana menjadi semakin mencekam dan penuh dengan ketidakpastian bagi para kolega bisnis yang ikut terlibat. Dia menunjukkan lencana resmi di bawah sorotan lampu kristal. Sebuah bukti identitas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan itu, termasuk oleh tim pengacara keluarga Wijaya yang sangat licik.
Para tamu undangan yang tadinya ikut tertawa dan menghina Anindya saat pesta pernikahan kini menundukkan kepala mereka dengan wajah yang sangat merah karena malu sekaligus takut akan konsekuensi hukum yang menanti. Mereka menyadari bahwa wanita yang mereka anggap rendah dan bodoh ternyata adalah seorang pejabat negara yang memiliki kuasa penuh untuk menyeret mereka ke pengadilan atas tuduhan keterlibatan dalam konspirasi korupsi. Keangkuhan yang tadi memenuhi ruangan ballroom kini telah menguap dan digantikan oleh aroma ketakutan yang sangat kental dari orang-orang kaya yang merasa bahwa dunia mereka akan segera berakhir dalam sekejap mata akibat kesalahan fatal mereka. Bapak Wijaya mencoba untuk berbicara, namun suaranya hanya berupa erangan kecil yang tidak jelas. Dia tiba-tiba memegang dadanya, seolah-olah mengalami serangan jantung akibat tekanan mental yang sangat hebat dan tak tertahankan. Namun, Anindya hanya menatapnya dengan pandangan dingin tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan. Karena dia tahu betul berapa banyak nyawa rakyat kecil yang telah menderita akibat kebijakan bisnis kejam milik pria tua di depannya. Anindya memberitahukan bahwa seluruh aset keluarga Wijaya, termasuk rumah mewah dan semua rekening bank di dalam maupun luar negeri, telah resmi dibekukan oleh pemerintah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Mulai detik ini juga, polisi bersenjata lengkap mulai masuk ke dalam ballroom dari berbagai arah pintu darurat, menciptakan kepanikan kecil di antara para tamu yang mencoba mencari jalan keluar untuk menghindari sorotan kamera media. Wartawan dari berbagai kantor berita nasional dan internasional tiba-tiba muncul di barisan belakang, mengarahkan lampu kilat kamera mereka ke arah wajah Lydia dan Bramasta yang sedang menangis histeris karena merasa sangat putus asa. Drama penghancuran reputasi keluarga Wijaya kini disiarkan secara langsung ke seluruh pelosok negeri, memberikan tontonan yang sangat memuaskan bagi rakyat yang selama ini merasa tertindas oleh kekuasaan uang dan pengaruh politik keluarga tersebut secara tidak adil. Lydia Wijaya mencoba untuk memberontak saat seorang polisi wanita mendekatinya untuk memasang borgol besi di pergelangan tangannya yang selama ini hanya dihiasi oleh emas dan permata yang sangat mahal dan berkilauan. Dia berteriak bahwa ini semua adalah konspirasi politik dan dia akan menuntut semua orang yang terlibat. Namun kata-katanya tidak lagi didengar oleh siapapun, karena bukti-bukti di layar sudah sangat cukup. Para pelayan yang tadinya dipaksa untuk merendahkan Anindya kini berdiri tegak dengan perasaan bangga, menyadari bahwa keadilan akhirnya datang untuk menghukum majikan mereka yang sangat kasar dan tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali selama ini. Bramasta jatuh berlutut di depan kaki Anindya, memohon pengampunan dengan air mata yang membasahi wajahnya, yang kini terlihat sangat kusam dan tidak lagi memiliki pesona sebagai seorang vlogger yang sangat terkenal di internet. Dia berjanji akan memberikan semua informasi rahasia ayahnya asalkan dia tidak dipenjara. Sebuah tindakan pengecut yang menunjukkan betapa rapuhnya integritas seorang pria yang hanya mengejar popularitas tanpa dasar moral yang kuat. Anindya hanya tersenyum tipis dan menarik kakinya menjauh dari sentuhan Bramasta, menyatakan bahwa hukum tidak mengenal kompromi bagi mereka yang telah mengkhianati kepercayaan publik demi kekayaan pribadi yang dikumpulkan dengan cara yang sangat haram. Para investor internasional segera meninggalkan lokasi gala dinner dengan wajah yang sangat pucat pasi. Beberapa di antaranya bahkan terlihat sedang menelepon pengacara mereka, masing-masing untuk segera memutuskan segala hubungan bisnis dengan Wijaya Group. Mereka menyadari bahwa reputasi perusahaan mereka akan ikut hancur jika tetap terlihat bersama keluarga kriminal ini dalam satu panggung yang sama di hadapan publik internasional yang sangat kritis. Ruangan ballroom yang tadinya dipenuhi dengan tawa kesombongan kini hanya menyisakan suara isak tangis Lydia dan suara derap langkah sepatu Lars para anggota polisi yang sedang bertugas melakukan pengamanan di seluruh area hotel tersebut. Malam ini, Anindya memerintahkan tim teknisnya untuk segera mengunduh seluruh basis data dari server utama hotel yang diduga berisi catatan pertemuan rahasia antara Bapak Wijaya dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proyek infrastruktur tersebut. Dia memastikan bahwa setiap kepingan bukti diamankan dengan protokol keamanan tingkat tinggi agar tidak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun yang mencoba untuk menyelamatkan keluarga Wijaya melalui jalur hukum yang korup.
Ketelitiannya dalam bekerja sebagai auditor profesional benar-benar terlihat sangat jelas. Membuat seluruh timnya merasa sangat kagum akan kepemimpinan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Anindya dalam menghadapi krisis yang sangat besar dan sangat berbahaya ini secara langsung. Di tengah kekacauan itu, Anindya teringat akan ibunya yang telah meninggal dunia akibat sakit parah karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang sangat mahal di saat keluarga Wijaja justru berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Dendam pribadinya memang ada. Namun dia telah berhasil mengubah energi negatif tersebut menjadi sebuah perjuangan yang sangat profesional demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang sangat dia cintai sepenuh hatinya. Keberhasilannya malam ini bukan hanya tentang membalas penghinaan di hari pernikahan, tetapi tentang merobohkan sebuah tembok besar ketidakadilan yang telah berdiri kokoh selama puluhan tahun di tengah masyarakat, yang merindukan kebenaran sejati tanpa adanya diskriminasi hukum. Salah satu tamu undangan yang merupakan mantan menteri mencoba mendekati Anindya dengan maksud untuk melakukan negosiasi rahasia, agar namanya dihapus dari daftar aliran dana ilegal yang sedang ditampilkan di layar raksasa tersebut. Namun, Anindya dengan tegas menolak tawaran itu dan justru memerintahkan petugas polisi untuk segera mencatat nama pria tersebut sebagai salah satu tersangka utama dalam jaringan korupsi besar keluarga Wijaja. Sikapnya yang tidak bisa disuap dan sangat berintegritas membuat para koruptor lain di ruangan itu merasa sangat gemetar, karena mereka menyadari bahwa kali ini mereka berhadapan dengan lawan yang benar-benar bersih dan tidak memiliki celah sedikit pun untuk dijatuhkan. Bapak Wijaya akhirnya digiring keluar dari panggung dengan tangan terborgol di balik punggungnya. Wajahnya tertunduk lesu seolah dia baru saja menyadari bahwa seluruh kerajaan bisnis yang dia bangun dengan cara licik telah runtuh sepenuhnya malam ini. Dia melewati barisan meja yang dipenuhi dengan makanan mewah yang tidak akan pernah sempat dia nikmati kembali sebagai seorang pria bebas di bawah langit Jakarta yang sangat luas ini. Semua orang yang tadi memujinya sebagai pahlawan ekonomi kini menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan penghinaan. Menunjukkan betapa cepatnya roda nasib berputar bagi mereka yang membangun kesuksesan di atas air mata dan penderitaan orang lain secara kejam. Lydia Wijaja terus meronta dan berteriak bahwa perhiasannya tidak boleh disentuh oleh polisi. Namun, petugas tetap menjalankan tugas mereka untuk menyita seluruh barang berharga tersebut sebagai bukti hasil kejahatan pencucian uang yang sangat masif. Dia terlihat sangat menyedihkan dengan rambut yang berantakan dan wajah yang dipenuhi oleh sisa-sisa riasan yang luntur terkena air mata keputusasaan yang sangat mendalam dari seorang wanita yang sangat sombong. Para tamu undangan hanya bisa menyaksikan proses penangkapan itu dengan perasaan ngeri. Menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari kejaran hukum, jika kebenaran sudah mulai berbicara melalui data yang sangat otentik dan tidak terbantahkan. Anindya berdiri di pinggir panggung, sambil mengamati seluruh proses evakuasi barang bukti dengan tatapan mata yang penuh dengan kepuasan batin, karena tugasnya telah dilaksanakan dengan sangat sempurna tanpa ada satupun kesalahan teknis. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang untuk mengawal kasus ini hingga sampai di meja hijau pengadilan. Namun, kemenangan malam ini sudah cukup untuk memberikan pesan kuat kepada seluruh koruptor di negeri ini. Dia melepaskan sarung tangan putih yang dia kenakan sejak awal acara. Sebuah simbol bahwa tugas penyamarannya yang sangat melelahkan sebagai menantu tertindas telah berakhir dengan kemenangan yang sangat telak bagi pihak penegak hukum yang jujur. Suasana di luar hotel kini telah dipenuhi oleh ratusan warga yang mendengar berita penangkapan keluarga Wijaja melalui siaran televisi dan media sosial. Mereka bersorak gembira menyambut jatuhnya simbol keserakahan yang selama ini menindas mereka. Anindya melihat dari jendela besar hotel tersebut dan merasakan getaran dukungan dari rakyat kecil yang selama ini hanya bisa diam saat hak-hak mereka dirampas oleh orang-orang kaya yang sangat angkuh dan licik. Dia merasa bahwa seluruh keringat dan air mata yang dia keluarkan selama penyamaran ini telah terbayar lunas dengan melihat kebahagiaan orang-orang yang merindukan keadilan ditegakkan secara adil di tanah air Indonesia tercinta ini. Selamanya nanti, di detik terakhir sebelum dia meninggalkan ballroom, Anindya menatap sebuah foto pernikahan besar yang masih terpajang di salah satu sudut ruangan.
Lalu dia merobeknya menjadi dua bagian sebagai simbol berakhirnya hubungan palsunya dengan Bramasta. Dia tidak merasa sedih sedikit pun kehilangan suami seperti Bramasta. Karena baginya pernikahan itu hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan mulia yang jauh lebih besar bagi kepentingan orang banyak di seluruh negeri ini. Dia kemudian berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang sangat tegap. Siap menghadapi babak baru dalam hidupnya sebagai seorang pahlawan wanita yang telah berhasil menyelamatkan uang negara dari cengkeraman tangan-tangan koruptor yang sangat haus akan kekuasaan duniawi semata. Seluruh wajah para tamu undangan yang masih berada di dalam ballroom tetap terlihat pucat pasi, bahkan setelah keluarga Wijaja dibawa pergi oleh pihak kepolisian. Karena mereka menyadari bahwa pengawasan pemerintah kini jauh lebih ketat. Mereka yang pernah terlibat dalam transaksi mencurigakan dengan Wijaja Group mulai merasa tidak tenang dan khawatir bahwa suatu saat nanti giliran mereka yang akan berdiri di atas panggung penghinaan hukum seperti itu. Keheningan yang terjadi di ruangan megah tersebut adalah sebuah bentuk refleksi mendalam bagi setiap orang tentang arti integritas dan kejujuran di tengah godaan harta yang sangat melimpah namun penuh dengan racun kejahatan yang mematikan jiwa mereka. Anindya akhirnya melangkah keluar dari pintu hotel disambut oleh sorotan lampu kamera wartawan yang sudah sangat tidak sabar untuk mendapatkan pernyataan resminya mengenai keberhasilan operasi audit investigasi yang sangat luar biasa hebat. Malam ini, dia tidak memberikan komentar banyak. Hanya memberikan senyuman penuh makna yang menunjukkan bahwa ini baru awal dari pembersihan besar-besaran yang akan dilakukan pemerintah terhadap semua oknum yang berani merampok harta rakyat Indonesia. Dengan kawalan ketat dari tim taktis. Anindya memasuki mobil hitam yang sudah menunggu untuk membawanya kembali ke markas pusat komando, guna menyelesaikan seluruh berkas administrasi hukum yang diperlukan untuk proses penuntutan di pengadilan esok hari dengan penuh keyakinan. Matahari pagi yang terbit di ufuk timur Jakarta pada hari setelah penggerebekan besar itu terasa sangat berbeda. Seolah-olah membawa udara yang jauh lebih bersih dan jauh lebih segar bagi seluruh warga kota yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan keluarga Wijaja yang sangat korup tersebut. Kantor pusat Wijaja Group yang biasanya sangat sibuk dengan aktivitas bisnis ilegal kini telah dipasangi garis polisi berwarna kuning yang melintang di depan pintu masuk utama yang megah. Kesunyian yang mencekam menyelimuti gedung pencakar langit itu. Menandakan berakhirnya sebuah era kegelapan yang penuh dengan manipulasi dan keserakahan yang telah merugikan banyak pihak selama berpuluh-puluh tahun tanpa pernah tersentuh oleh tangan hukum negara. Anindya berdiri di depan meja kerjanya yang baru di markas besar, unit audit investigasi. Menatap tumpukan berkas yang akhirnya telah selesai disusun menjadi sebuah laporan penuntutan yang sangat komprehensif dan sangat kuat secara hukum bagi pengadilan nantinya. Dia mengenakan seragam dinas resminya yang berwarna biru gelap, menunjukkan identitas aslinya yang penuh dengan martabat dan kehormatan sebagai seorang abdi negara yang berintegritas tinggi serta berdedikasi penuh pada kebenaran sejati di dunia ini. Senyuman tipis tersungging di bibirnya saat dia melihat berita di televisi yang melaporkan bahwa nilai saham Wijaja Group telah jatuh hingga ke titik nol. Mengakibatkan keruntuhan total kerajaan bisnis yang dibangun di atas penderitaan rakyat kecil. Beberapa jam kemudian, Anindya melangkah memasuki ruang kunjungan di rumah tahanan untuk bertemu dengan Lydia Wijaja, yang kini terlihat sangat renta dan sangat hancur, tanpa riasan wajah mewah yang biasanya selalu dia pamerkan dengan penuh kesombongan di hadapan publik. Lydia duduk di balik kaca pembatas dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye yang sangat mencolok. Tangannya yang gemetar menggenggam gagang telepon komunikasi dengan penuh rasa putus asa yang sangat mendalam dan sangat menyedihkan untuk dilihat siapapun. Tidak ada lagi sorot mata yang penuh dengan penghinaan. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong seorang wanita yang telah kehilangan segala harta benda dan kekuasaan yang selama ini dianggapnya sebagai segalanya di dunia yang Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau adalah orang yang akan menghancurkan hidupku sampai ke akar-akarnya seperti ini. Anindya, kau benar-benar telah melakukan penyamaran yang sangat sempurna dan sangat kejam bagi kami. Sekeluarga yang telah memberikanmu tempat tinggal mewah. Ucap Lydia dengan suara serak yang hampir tidak terdengar akibat tangisannya yang tiada henti selama 2 hari terakhir ini di dalam sel tahanan yang sangat dingin.
Anindya menatapnya dengan tenang dan menjawab bahwa bukan dirinya yang menghancurkan keluarga Wijaja, melainkan dosa-dosa dan keserakahan. Mereka sendirilah yang telah mengundang datangnya keadilan yang sangat tegas, dan tidak bisa ditawar lagi oleh kekuatan uang haram yang mereka miliki selama ini di dunia luar sana. Anindya kemudian beralih ke ruang interogasi sebelah di mana Bramasta duduk termenung sambil menatap lantai dengan wajah yang sangat kusam dan rambut yang tidak lagi tertata rapi seperti biasanya di dalam video media sosial miliknya. Pria itu kini menyadari bahwa jutaan pengikutnya di internet telah berbalik menghujatnya dengan kata-kata yang sangat kasar setelah mengetahui kenyataan bahwa idola mereka adalah bagian dari keluarga kriminal yang merampok uang rakyat secara terorganisir. Dia mencoba memohon kepada Anindya untuk menggunakan pengaruhnya agar bisa meringankan hukuman penjaranya. Namun Anindya dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan buruk yang telah dilakukan di masa lalu mereka. Keadilan yang ditegakkan oleh Anindya membawa dampak yang sangat besar bagi ribuan buruh pabrik dan petani yang selama ini menjadi korban perampasan lahan oleh perusahaan milik Bapak Wijaya melalui cara-cara yang sangat licik dan sangat kejam. Pemerintah segera mengambil alih aset-aset keluarga Wijaja dan mengumumkan rencana untuk mendistribusikan kembali kerugian yang dialami oleh para korban tersebut sebagai bentuk ganti rugi yang sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat kecil. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah orang-orang jujur yang selama ini hanya bisa berdoa meminta bantuan kepada Tuhan agar ada seseorang yang berani melawan kesewenang-wenangan keluarga penguasa bisnis hitam tersebut di negeri tercinta Indonesia. Para tamu undangan yang tadinya ikut menertawakan Anindya di panggung pernikahan kini mengirimkan surat permohonan maaf secara resmi melalui pengacara mereka masing-masing karena takut akan ikut terseret dalam pusaran kasus hukum yang Asmat Bubu sedang ditangani kepolisian. Namun, Anindya tidak sedikit pun tergoda untuk memberikan ampunan kepada mereka yang memiliki mentalitas pengecut dan hanya memuja kekayaan tanpa mempedulikan moralitas serta nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar bagi kehidupan bermasyarakat. Dia memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas ilegal keluarga Wijaja akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara transparan dan sangat adil di hadapan publik nasional maupun internasional. Setelah menyelesaikan seluruh urusan administrasi penahanan, Anindya memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan pergi ke sebuah pantai yang sangat tersembunyi di daerah selatan Jawa untuk menenangkan pikirannya yang selama berbulan-bulan dipenuhi oleh tekanan misi rahasia. Dia berdiri di tepi pantai dengan membiarkan ombak kecil menyapu kakinya, menatap matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan yang sangat indah dan sangat menyejukkan jiwa bagi siapapun yang melihatnya dengan hati yang tulus. Beban berat yang selama ini dia pikul di pundaknya seolah menguap bersama angin laut yang berhembus kencang, memberikan rasa damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selama dia bekerja sebagai seorang agen rahasia negara, dia teringat akan janjinya kepada mendiang ayahnya untuk selalu menjadi orang yang jujur dan berani membela kebenaran meskipun harus menghadapi badai penghinaan dan ancaman nyawa yang sangat nyata di hadapannya setiap hari saat bertugas. Anindya menyadari bahwa martabat seorang manusia tidak ditentukan oleh banyaknya harta benda atau tingginya jabatan sosial, melainkan oleh integritas dan keberanian untuk tetap berdiri tegak di jalan yang benar, meskipun sendirian menghadapi ribuan orang jahat. Senyumannya kini adalah senyuman kemenangan yang sejati. Bukan karena dia berhasil mengalahkan orang lain, tetapi karena dia berhasil menjaga jiwanya agar tetap bersih di tengah lingkungan yang sangat beracun dan penuh dengan tipu daya kekuasaan duniawi. Beberapa hari kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Bapak Wijaya dan hukuman yang sangat berat bagi Lydia serta Bramasta atas tuduhan tindak pidana pencucian uang dan korupsi berjamaah yang sangat merugikan negara Indonesia. Seluruh masyarakat menyambut keputusan tersebut dengan sorak-sorai kegembiraan, menganggapnya sebagai tonggak sejarah baru dalam upaya pembersihan aparatur negara dan pengusaha nakal yang selama ini merajalela tanpa ada rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Nama Anindya menjadi simbol keberanian bagi kaum wanita di seluruh penjuru negeri.
membuktikan bahwa seorang wanita mampu meruntuhkan tirani kejahatan dengan kecerdasan strategi dan keteguhan hati yang luar biasa kuat seperti baja yang tidak mudah patah. Anindya kembali ke markas besar untuk menerima penghargaan tertinggi dari kepala negara atas keberhasilannya membongkar kasus korupsi terbesar dalam 1 dekade terakhir ini, dengan penuh pengorbanan pribadi yang sangat luar biasa hebat. Tersebut, dalam pidato singkatnya, dia tidak sedikit pun menunjukkan kesombongan, melainkan justru mengajak seluruh rekan sejawatnya untuk terus konsisten dalam menjaga amanah rakyat, dan tidak pernah takut terhadap intimidasi dari pihak manapun yang mencoba merusak hukum. Dia mendedikasikan penghargaan tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih percaya bahwa keadilan sejati akan selalu ada bagi mereka yang bersabar dan tetap berjuang di jalur kebenaran tanpa mengenal kata menyerah sama sekali dalam hidup. Seiring berjalannya waktu, Anindya terus menjalani profesinya dengan penuh dedikasi yang semakin tinggi, menginspirasi banyak generasi muda untuk bergabung dalam lembaga penegak hukum, guna menciptakan masa depan negara yang jauh lebih bersih dan jauh lebih bermartabat. Dia tetap menjadi sosok yang sederhana dan rendah hati. Meskipun namanya telah dikenal luas sebagai pahlawan nasional yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai triliunan rupiah dari tangan-tangan yang sangat kotor dan serakah, kehidupan pribadinya pun kini jauh lebih tenang. Tanpa ada lagi kepalsuan drama pernikahan atau hinaan dari orang-orang yang hanya menilai seseorang dari penampilan luar saja, tanpa melihat kedalaman hati dan kejernihan pikiran manusia tersebut. Misteri di balik rahasia besar yang terungkap 2 hari setelah pernikahan yang memalukan itu akan selalu dikenang sebagai sebuah pelajaran berharga bagi semua orang, tentang bagaimana kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju cahaya terang. Mereka yang tertawa paling keras di awal pada akhirnya harus menangis paling dalam saat kenyataan pahit menghantam mereka tanpa ampun, menunjukkan bahwa roda kehidupan akan selalu berputar secara adil bagi setiap makhluk di bumi. Anindya telah membuktikan bahwa diam bukan berarti lemah, dan kesabaran dalam menyusun strategi adalah kunci utama untuk menaklukkan musuh yang merasa diri mereka sangat kuat dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kekuatan hukum negara Indonesia. Cahaya bulan purnama yang menyinari kamar apartemen Anindya malam itu seolah menjadi saksi atas kedamaian batin yang telah dia raih setelah melewati perjuangan panjang yang sangat melelahkan dan penuh dengan air mata penderitaan batin. Dia menutup buku harian misinya dengan perasaan puas, menyadari bahwa setiap detail dari rencana besar yang dia susun telah berjalan dengan sangat sempurna, sesuai dengan harapan seluruh tim investigasi yang telah bekerja sangat keras. Dunia kini melihat Anindya bukan lagi sebagai menantu yang dihina, melainkan sebagai sosok wanita tangguh yang membawa perubahan besar bagi sejarah hukum di negerinya. Sebuah kehormatan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah. Di kejauhan, suara ombak laut seolah terus membisikkan pesan tentang keadilan yang tidak akan pernah mati selama masih ada orang-orang seperti Anindya, yang bersedia mempertaruhkan segalanya demi integritas dan cinta pada tanah air tercinta, Indonesia. Kebenaran telah menang. Kejahatan telah runtuh, dan sebuah awal baru yang penuh dengan harapan telah dimulai bagi setiap individu yang selama ini mendambakan hidup di bawah naungan hukum yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Anindya menatap ke arah jendela dengan mata yang penuh dengan binar harapan, siap menyambut hari esok yang jauh lebih indah, dengan semangat baru untuk terus mengabdi bagi kemajuan bangsa dan negara dengan sepenuh hati. Setiap lembar berkas yang dia simpan kembali ke dalam lemari arsip adalah bukti dari sebuah peperangan tanpa senjata, namun penuh dengan adu intelektual yang sangat melelahkan jiwa dan raga bagi seorang agen audit investigatif senior. Anindya tahu bahwa di luar sana masih banyak keluarga seperti Wijaya yang harus dia hadapi. Namun dia tidak lagi merasa gentar, karena dia telah memiliki pengalaman dan kekuatan mental yang jauh lebih matang sekarang. Keberhasilannya kali ini hanyalah awal dari perjalanan panjang karirnya yang akan terus didedikasikan untuk membersihkan negeri ini dari segala bentuk parasit ekonomi yang mengisap darah rakyat kecil demi kepentingan pribadi mereka yang sangat tamak dan tidak berperasaan. Lydia Bramasta.
Dan Bapak Wijaya kini hanyalah kenangan pahit dalam sejarah hidup Anindya yang telah dia jadikan sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan jauh lebih bijaksana dalam memandang setiap persoalan hidup yang ada. Dia tidak menaruh dendam lagi. Karena hukum sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam memberikan balasan yang setimpal atas setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun lamanya di dunia. Anindya telah merestorasi kehormatan namanya sendiri dengan cara yang paling elegan. Menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran adalah senjata yang paling tajam untuk memotong setiap ikatan kebohongan yang mencoba melilit kehidupan manusia yang jujur dan tulus. Di akhir hari yang panjang itu, Anindya menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya dengan penuh kelegaan. Menyadari bahwa dia telah menyelesaikan sebuah misi suci yang akan membawa dampak positif bagi jutaan orang di masa yang akan datang. Dia berjalan menuju tempat tidurnya dengan perasaan yang sangat ringan. Siap untuk memejamkan mata dan menikmati tidur yang paling nyenyak yang pernah dia rasakan selama setahun terakhir yang penuh dengan tekanan mental ini. Hari-hari yang penuh dengan hinaan dan tawa meremehkan dari para Kwan Hakini telah terkubur dalam sejarah. Digantikan oleh penghormatan tulus dari seluruh bangsa yang melihatnya sebagai cahaya harapan baru di tengah kegelapan korupsi. Kisah tentang pengantin wanita yang dihina, namun kemudian bangkit sebagai pahlawan hukum ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa bersembunyi selamanya di balik kemewahan dan kekuasaan yang fana. Anindya telah menuliskan namanya dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan melawan korupsi. Menjadi inspirasi abadi bagi setiap jiwa yang merindukan tegaknya keadilan sejati di atas bumi pertiwi yang sangat kaya akan nilai-nilai luhur dan martabat manusia. Selamat tidur pahlawan. Tugasmu malam ini telah usai dengan sangat gemilang. Dan esok pagi, matahari akan kembali menyinari langkahmu, menuju perjuangan-perjuangan baru yang jauh lebih besar demi kejayaan Nusa dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Kehidupan baru Anindya telah dimulai dengan penuh kemandirian dan kebanggaan. Tanpa ada lagi bayang-bayang keluarga Wijaja yang pernah mencoba menghancurkan martabatnya sebagai seorang wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri di hadapan hukum negara yang sangat adil. Dia melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Membawa semua pengalaman berharga ini sebagai bekal untuk terus menjadi pembela bagi mereka yang tidak memiliki suara di hadapan kekuasaan yang zalim dan penuh dengan tipu daya licik. Keadilan telah ditegakkan secara sempurna. Rahasia telah terungkap sepenuhnya. Dan sekarang saatnya bagi Anindya untuk menikmati hasil dari seluruh kesabaran dan kerja kerasnya yang sangat luar biasa. Hebat tersebut selama ini di dunia nyata yang penuh tantangan.